Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao mengerahkan pasukannya untuk memusnahkan musuh-musuhnya di 3.000 provinsi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pakaian salju berkibar. Tuan wilayah terbatas tampak transenden yang tak terlukiskan. Meskipun dia sudah meninggal, dia masih tetap percaya diri dan tenang. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia masih tampak seperti makhluk abadi sejati yang dibuang ke dunia manusia. Dia membuat gerakan, tolong, membuat tengkorak kristal dan yang lainnya mendarat di tepi pondok jerami. Tidak jauh, bambu giok bergoyang, mengeluarkan suara gemerisik, membawa aroma segar dan bersih. Di depan pondok jerami, danau kosmos berkilauan dan tembus pandang, bintang-bintang memenuhi langit, berkumpul menjadi sebuah danau. Itu benar-benar pemandangan yang sangat spektakuler. Kedua anak Dao, satu laki-laki satu perempuan, muncul sekali lagi, berdiri di belakang penguasa wilayah terlarang, membawa teh, merawat para tamu meskipun ketiganya tidak mau meminumnya. Altar menjadi setengah orang tingginya, mendarat di tanah. Apakah kalian semua dibunuh oleh orang yang memelihara sekelompok ayam itu? Tuan wilayah terlarang bertanya, ekspresinya serius, mengobrol tentang kejatuhan ketiga makhluk itu. Shi Hao tercengang. Kata-kata macam apa itu? Seorang ahli yang memelihara ayam? Ini agak terlalu absurd. Tiba-tiba, dia mengingat beberapa hal, mengingat yang mana itu. Dia secara pribadi mendengar Cao Yusheng mengaum dari ruang waktu yang berbeda, menyebutkan beberapa hal. Di antara mereka, ada makhluk yang memiliki beberapa phoenix sejati di sisinya, membesarkan mereka di pintu masuk keluarganya seperti ayam. Seberapa mendominasi dan menakutkan keberadaan ini? Mungkinkah yang dibicarakan oleh penguasa wilayah terlarang adalah individu ini? Ini benar-benar memalukan. Kami dibunuh oleh orang lain, roh primordial hancur, sekarang tidak mengetahui karma dari kehidupan masa lalu kami, hanya beberapa kenangan yang tersisa. Kami hanya tahu bahwa kami jatuh selama pertarungan itu. Tengkorak kristal berkata, berbicara seolah membawa kesedihan yang tak ada habisnya. Kamu tidak punya kesan? Tuan wilayah terlarang tersenyum, berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyebutkan makhluk, mengatakan, dibunuh oleh orang yang menjual obat-obatan palsu. Sepertinya akrab, aku tidak tahu apakah kita berbagi karma. Kata tengkorak kristal. Ini membuat Shi Hao tidak bisa tidak membuat lebih banyak tebakan. Jual obat palsu? Pepatah ini terlalu aneh. Pakar menakutkan macam apa ini? Itu jelas bukan makhluk biasa. Meskipun aneh, Shi Hao merasa pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan yang terlibat di sini. Mungkinkah keberadaan itu? Shi Hao sebelumnya telah mendengar bahwa ada keberadaan yang tubuhnya dibagi menjadi 6 bagian, disegel menjadi 6 bagian obat umur panjang yang berbeda. Itu benar-benar mengejutkan. Hanya saja, keberadaan ini terkait dengan obat-obatan, tetapi pada akhirnya, dia menerima gelar jahat seperti ini? Jika bukan dia, lalu yang menyembelih babi? Tuan wilayah terlarang tersenyum lagi, dengan tenang bertanya seperti ini. Shi Hao menjadi benar-benar terdiam. Judul-judul seperti apa ini? Sepertinya keberadaan tabu ini memiliki sisi uniknya masing-masing, atau mengapa mereka memiliki nama seperti ini? Babi yang disembelih? Dao saudara, apakah kamu mengutuk atau mengejek kami? Samar-samar aku ingat bahwa ada seorang individu yang membantai semua makhluk, membunuh tokoh nomor 1 dari semua klan. Makhluk yang mati semuanya disebut suku babi olehnya. Ekspresi tengkorak kristal itu pahit, berkata dengan desahan ringan. Lebih tepatnya, aku seharusnya memanggilnya tukang daging, eksistensi yang seharusnya dipotong menjadi daging cincang oleh semua klan. Aku ingin tahu apakah tubuh dan jiwanya sudah terhapus. Tuan wilayah terlarang berkata pada dirinya sendiri. Shi Hao mendengarkan dari samping, ingin berbicara beberapa kali. Tuan wilayah terlarang menatapnya, berkata, ada beberapa hal yang tidak akan membawa manfaat bagi kultivasi kamu jika kamu mendengarnya terlalu dini, lebih baik jika kamu maju selangkah demi selangkah. Setelah kamu mencapai level itu, kamu secara alami akan menyadarinya. Shi Hao ingat penguasa wilayah terlarang mengatakan hal yang sama tentang dunia kegelapan, dan tentu saja, ada teror besar yang terlibat. Bahkan Shutuo adalah makhluk kegelapan yang berevolusi, sisi lain bahkan telah terkorosi sebelumnya. Sejak Kaisar runtuh, era besar telah berlalu satu demi satu. Orang-orang dan hal-hal ini, pada akhirnya, paling-paling akan menjadi percikan di sungai besar waktu. Bahkan jika mereka adalah tokoh terkemuka di zaman mereka, bahkan jika mereka mengaduk-aduk surga mencapai gelombang, ketika semua sejarah disurvei, mereka mungkin masih belum tentu bisa naik di atas. Tuan wilayah terlarang mengatakannya seperti ini. Kemudian, dia memikirkan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya. Tubuhnya hancur, hanya separuh tengkoraknya yang tersisa, apalagi yang tersisa? Hanya ada keinginan yang belum ditandatangani yang masih berkeliaran di dunia ini. Pada akhirnya, Shi Hao mendengarkan semuanya dengan bingung. Dia hanya tahu bahwa adegan sebenarnya di balik bendungan adalah sumber kekacauan.
Hal-hal yang benar-benar menakutkan ada di belakang sana. Tidak heran Dewa Willow akan menghilang di sana, memiliki tujuannya sendiri, alasannya sendiri. Mungkinkah Dewa Willow masih kembali? Dadanya langsung terasa sesak. Bahkan yang sekuat penguasa wilayah terbatas hanya bisa merangkak kembali dengan tubuh yang hancur, hanya tersisa setengah tengkorak. Senior, aku ingin berlatih dan berkultivasi di dekat bendungan. Shi Hao tiba-tiba bertanya kepada mereka. Apakah kamu mencoba menceritakan lelucon? Api emas ungu di tengkorak kristal melompat, sebenarnya menjadi agak dingin. Shi Hao tidak berkecil hati, dengan sangat langsung menyatakan bahwa dia telah mengunjungi tempat itu sebelumnya, secara pribadi berdiri di wilayah itu. Tentu saja, dia tidak berani menyeberangi bendungan. Itu memang tempat yang menakutkan, mayat di tingkat Dao abadi tergantung di bendungan, sisa-sisa mereka tertinggal. Itu benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Aku hanya ingin melatih diri aku di sisi bendungan ini, dan tidak benar-benar menyeberang. Shi Hao lebih lanjut menjelaskan. Dari masa lalu hingga sekarang, ketika era besar naik dan turun, makhluk paling kuat, begitu mereka mencapai akhir jalur kultivasi mereka, semua ingin menuju ke sana. Ini memang tempat yang bagus. Tuan wilayah terlarang berseru kagum. Kemudian, dia tertawa, dengan suara yang agak dingin, dia berkata, ketika kultivasi seseorang telah mencapai batasnya, berbondong-bondong seperti ngengat ke api, mengikuti jalan menuju kehancuran mereka sendiri, ini hanyalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tua yang bosan. Hidup bersedia melakukannya. Anak muda, jangan terlalu ambisius, kultivasi saja dengan benar. Jika kamu dapat berkultivasi ke alam abadi sejati, maka kamu dapat pergi dan mendapatkan beberapa pengalaman. Jika tidak, kamu harus berhenti berpikir terlalu banyak. Kata tengkorak kristal. Bahkan seseorang yang sekuat dirinya, meskipun telah menuju ke sana, saat itu, ia tidak berani mengambil setengah langkah melewati kolam petir, tidak pernah menuju ke sisi lain bendungan. Itulah mengapa ketika mengetahui bahwa penguasa wilayah terlarang dapat kembali hidup-hidup, itu menjadi sangat terkejut. Bagaimana dengan ini, selama kamu dapat mengolah alam maha tinggi dengan sempurna, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu formasi transportasi, membawamu ke sana. Tuan wilayah terlarang benar-benar melonggarkan nada suaranya. Shi Hao telah pergi ke sana sebelumnya, tetapi jalan yang dia ambil tidak terbayangkan, tidak mungkin itu bisa direplikasi sekarang. Hanya orang tua aneh ini yang memiliki jalan lain yang bisa dia ambil. Aku bahkan ingin membawa anak-anak muda itu ke sana. Wilayah itu memiliki jurang petir, tempat yang sangat baik untuk membuat mereka marah. Shi Hao bergumam. Dirimu sendiri tidak sempurna, namun kamu masih memiliki mood untuk peduli pada orang lain? Kamu harus merenungkan diri kamu terlebih dahulu. Ketidaksabaran untuk hasil, ketika kecepatan kultivasi seseorang terlalu cepat, itu akan membuat fondasi Dao kamu tidak stabil. Tuan wilayah terlarang dengan kejam menunjukkan kelemahannya. Shi Hao menghela nafas. Ini adalah kebenaran. Bahkan Jin Taijun dapat melihat melalui masalah ini, apalagi tipe sosok hebat yang tak tertandingi ini. Dia selalu memikirkan jalannya sendiri beberapa tahun terakhir ini, bahkan ingin mengurangi fondasi Dao-nya, memulai dari awal. Kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah terus menggunakan kutukan penghancur abadi untuk memperbaiki diri sejati kamu, melewati semua rasa sakit dan keputusasaan, perlahan-lahan menghapus bahaya tersembunyi kamu, memperbaiki tubuh emas dengan cara ini. Pilihan lainnya adalah benar-benar memulai dari awal. Tuan wilayah terlarang berkata. Di samping, tengkorak kristal terkejut. Tidak pernah menyangka anak muda ini benar-benar menderita oleh kutukan penghancur abadi, namun dia masih sepenuhnya sehat, bertahan tanpa masalah. Mari kita coba temper dengan kutukan penghancur abadi terlebih dahulu. Mulai hari ini, aku akan mengasingkan diri. Aku pasti tidak akan keluar dari pengasingan sebelum aku menjadi makhluk tertinggi yang lengkap, kata Shi Hao. Dia telah mendengar terlalu banyak rahasia, tukang daging apa yang membesarkan Phoenix sejati sebagai ayam, ini terlalu mengejutkan. Pencapaian normal bukanlah sesuatu yang istimewa sama sekali. Kalau begitu pergi saja ke istana emas itu. Kali ini, penguasa wilayah terlarang itu menunjuk ke sebuah istana emas, dengan kepala Shi Hao di dalamnya, menanggung siksaan mengerikan dari kutukan penghancur keabadian. Shi Hao menguatkan dirinya. Setiap kali dia masuk ke dalam, dia akan selalu menanggung siksaan dari kutukan penghancur abadi. Meskipun itu bukan pertama kalinya, dia tetap saja berkeringat dingin. Kutukan penghancur abadi, ini adalah hukuman paling menyakitkan di dunia ini. Setelah meletus, sambil menebang dao seseorang, itu akan membuat seseorang mengalami penderitaan tanpa akhir, baik spiritual maupun duniawi. 3 hari kemudian, seluruh tubuh Shi Hao dipenuhi keringat, darah juga keluar dari tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ada beberapa sisa tulang yang hancur. Sulit membayangkan bagaimana kutukan penghancur abadi menyiksa seseorang. Bahkan setelah 30 tahun, jenis penyiksaan ini masih ada, apalagi menjadi semakin menyakitkan. Namun, menurut apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang,
Ini sangat normal, semakin lambat tahapnya, semakin kejam jadinya. Tengkorak kristal itu tampak seperti baru saja melihat hantu, menatapnya dengan aneh. Ada seseorang yang bisa bertahan tanpa menghapus dao mereka? Apa yang telah kamu pelajari? Tuan wilayah terlarang bertanya padanya. Aku mulai bertanya-tanya apakah ini mungkin metode kultivasi paling kejam di dunia. Mengubah dao seseorang, terus-menerus menghancurkannya, sepertinya kultivasi seseorang akan lumpuh, tetapi pada kenyataannya, itu ditempa seperti logam sejati dalam nyala api. Shi Hao menjawab, bahkan penguasa wilayah terlarang mengungkapkan ekspresi aneh. Ini justru keterampilan dao yang melumpuhkan metode kuno, dia benar-benar tidak bermaksud agar Shi Hao mendapatkan jenis pencerahan ini, karena kenyataannya tidak seperti itu. Namun, karena dia mengatakannya sendiri, penguasa wilayah terlarang menjadi diam, menyuruhnya untuk terus bertahan. Senior, aku ingin bertarung. Ketika aku melihat anak-anak muda yang sedang naik daun di desa batu bermandikan darah untuk membuat diri mereka marah, itu membuat aku juga sangat tersentuh. Sejak aku meninggalkan Desolate Border, aku tidak pernah bertarung tanpa henti untuk waktu yang lama, kata Shi Hao. Menurutnya, kultivasi pengasingan tidak hanya duduk di sana dalam meditasi, itu juga bisa menjadi pertempuran tanpa akhir, memahami dao melalui perjuangan hidup dan mati. Baiklah, aku akan mengirimmu ke suatu tempat, apakah kamu sudah menyaksikan betapa kuatnya klan yang memudar itu? Tuan wilayah terlarang berkata. Dia membuka jalan, mengirim Shi Hao ke dalam kekacauan utama. Ada dunia yang hancur di sana. Meskipun semuanya sudah mati, memanggil jiwa perang mereka masih mungkin. Bertarunglah sepuasnya, Tuan wilayah terlarang berkata. Ini adalah apa yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk Shi Hao, tetapi tidak pernah menggunakannya. Sebelum mencapai alam makhluk tertinggi, datang ke sini hanya akan menandakan kematian. Ini adalah medan perang makhluk tertinggi. Membunuh. Shi Hao menyerbu masuk. Begitu dia melangkah masuk, dia bertemu dengan semua jenis makhluk, dipaksa untuk bertarung dengan intens. 10 hari kemudian, Shi Hao kembali, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tulang patah dan otot patah. Dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah, hampir pingsan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya medan perang itu. Aku akan mengasingkan diri untuk merenungkan apa yang telah aku pelajari. Aku akan kembali. Shi Hao mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Setelah mengasingkan diri selama setengah tahun, Shi Hao memasuki Void God Realm, bertarung di penjara kegelapan. Ini juga merupakan tempat baginya untuk melunakkan dirinya sendiri. Setelah berjuang untuk waktu yang sangat lama, dia pergi ke pengasingan lagi untuk memahami metodenya sendiri, merenungkan jalan masa depannya. Sama seperti itu, Shi Hao memulai kultivasinya yang gila, memeriksa dirinya sendiri melalui pertempuran sejati, melalui darah, keterampilan daonya terus meningkat. Tidak ada rasa waktu di pegunungan ini, tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Shi Hao melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh di sepanjang jalur kultivasi, melupakan waktu, melupakan dingin dan panas. Waktu terus berjalan tanpa suara, lebih dari 10 tahun berlalu dengan cepat begitu saja. Keterampilan daonya meningkat, kekuatan magis menjadi semakin dalam. Dengan sedikit gerakan, dia bisa melintasi langit berbintang, dengan napas, esensi matahari dan bulan akan diserap, energi putih tidak ada habisnya. Semua bintang di langit bersinar, kemegahan perak yang gemerlap, berkumpul ke arahnya. Esensi laut berbintang ini masuk dan keluar dari mulutnya, pemandangan yang menakjubkan. Selama 10 tahun, dao Shi Hao maju, menjadi lebih dan lebih stabil, sedikit bahaya batinnya sendiri dihilangkan. Dia duduk di langit berbintang, merilekskan tubuhnya. Proyeksi magisnya segera menjadi lebih besar, sangat megah dan tak terbatas seperti dunia yang menciptakan raksasa. Tubuhnya sangat besar, terlalu mencengangkan. Di sekelilingnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar-putar. Saat rambutnya turun, ada cahaya yang dilepaskan, seolah-olah sungai perak turun. Dunia ini benar-benar telah memasuki zaman tanpa kultivasi. Kalau tidak, aku mungkin sudah mencapai puncak level makhluk tertinggi. Shi Hao berkata dengan tenang. Dia membuka matanya, cahaya ilahi mengalir keluar, menerangi alam semesta yang sedingin es. Pada kenyataannya, kecepatan kultivasinya sudah cukup cepat, jauh melebihi imajinasi normal. Jika orang lain mendengar apa yang baru saja dia katakan, mereka pasti akan menjadi sangat marah. Ini adalah zaman tanpa kultivasi. Namun, baginya, ini memang agak lambat. Terlebih lagi, kecepatan jenis ini hanya akan terus menurun, sampai sulit untuk membuat kemajuan sedikit pun. Ini adalah penindasan langit dan bumi, sejenis pembalasan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa bila kehendak surga tidak benar-benar mengganggunya, penjara ini seolah-olah secara bawaan memiliki semacam pembatasan yang sangat kuat. Penjara ini menutup semua jenis jalan, tetapi juga menghentikan korosi yang mengerikan dari zaman tanpa kultivasi. Dibandingkan dengan 3.000 provinsi, zaman tanpa kultivasi alam bawah masih agak ringan.
Itu adalah penjara selama masa makmur, juga penjara dalam kekalahan. Itu sebelumnya menjebak para kultivator, tetapi sekarang, itu menjadi payung perlindungan. Namun, apa yang disebut penjara pada akhirnya akan disusupi juga. Invasi zaman tanpa kultivasi tidak jauh. Sudah waktunya bagiku untuk menghadapi kutukan pemecah keabadian lagi. Shi Hao bangkit, menuju tempat penguasa wilayah terlarang lagi. Selama tahun-tahun ini, kultivasinya mengikuti suatu pola. Seringkali, dia akan memasuki alam dewa kekosongan, bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan makhluk-makhluk di penjara. Kemudian, dia akan kembali dengan roh primordial yang sekarat, bermeditasi dengan tenang, dengan hati-hati memahami wawasannya. Setelah mencerna semuanya, dia kemudian akan menuju ke penguasa wilayah terlarang. Dalam sekejap mata, 20 hingga 30 tahun berlalu, waktu tampaknya tidak ada sebelum kultivasi. Shi Hao benar-benar membenamkan dirinya di dalam, meningkatkan kultivasinya sendiri, terus maju. Tahun ini, jika dia menghitungnya dengan hati-hati, usia Shi Hao seharusnya sudah melewati 100. Namun, dia terus menghabiskan hari-harinya tanpa sadar akan batasan antara dirinya dan dunia luar, berkonsentrasi penuh untuk memahami Dao dan bertarung, melupakan yang lainnya. Itulah mengapa dia tidak benar-benar merasakan perubahan besar dari waktu, semuanya sama seperti sebelumnya. Itu seperti para kultivator yang tercatat di beberapa buku, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, pikiran mereka masih tetap cerah, murni seperti kristal. Dia benar-benar dilahirkan untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasinya terlalu mengejutkan, melebihi imajinasi kultivator biasa. Pada usia 100 tahun, dia sudah naik ke puncak makhluk tertinggi, berdiri di puncak domain mortal Dao. Dia bisa menyapu lawan manapun di alam fana, tidak perlu takut apapun. Secara komparatif, dalam beberapa dekade terakhir, kecepatan kultivasinya benar-benar melambat, dipaksa untuk mengakumulasikannya sedikit demi sedikit. Zaman tanpa kultivasi sangat mengunci semua orang di dunia. Selain itu, efek dari zaman tanpa kultivasi masih berlanjut. Dunia ini belum stabil, situasi yang lebih besar tidak berhenti selama ini. Dalam beberapa dekade terakhir, lingkungan memburuk. Di dalam istana emas, Shi Hao merong lebih keras, menahan rasa sakit yang luar biasa. Banyak energi darah mengalir melalui celah-celah di gerbang istana, mengaduk angin dan awan. Petir menyambar dan guntur menggelegar di sini. Tubuhnya yang berumur ratusan tahun tampaknya telah dirasakan oleh langit dan bumi ini juga. Bilah wasiat surga diretas, terbang ke istana kuno emas wilayah terlarang. Shi Hao menolak kutukan pemecah keabadian, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan bilah kehendak surga. Kali ini, itu berlanjut selama beberapa hari. Semua tulang di tubuhnya pertama-tama dihancurkan, dan kemudian direkonstruksi. Keterampilan daunnya dikompresi, sedikit daunnya larut. Di mata orang lain, ini membuang-buang kekuatan magis, mengurangi kultivasi, tetapi menurut pendapat Shi Hao, ini adalah penempaan, pemurnian logam sejati melalui api, hanya meninggalkan esensi. Suatu hari, ketika keterampilan daunnya tidak lagi memburuk, itu akan terjadi ketika dia berhasil menjadi tak tertandingi. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Dia membuka matanya, meninggalkan istana kuno ini. Baru-baru ini, kemajuan keterampilan daunnya sangat terbatas. Dia sudah mencapai puncak mortal Dao, bahkan jumlah yang dilarutkan oleh kutukan penghancur abadi setiap kali menjadi lebih sedikit. Shi Hao berjalan keluar dari tempat ini. Istana emas berubah menjadi hujan cahaya, menghilang, meninggalkan sisa-sisa, serta gunung-gunung yang rusak dan hal-hal lain. Istana kuno ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh penguasa wilayah terlarang sejak awal, bukan sesuatu yang benar-benar ada. Shi Hao berdiri di sana, menatap ke langit. Dia menggunakan beberapa dekade untuk mencapai tingkat makhluk tertinggi, dan kemudian beberapa dekade untuk perlahan-lahan naik ke puncak alam ini. Dunia ini menjadi semakin kejam seperti yang diharapkan. Namun, dia juga harus puas dengan apa yang dia miliki. Bagaimanapun, dia adalah makhluk tertinggi, keterampilan daonya mencapai puncak mutlak mortal Dao. Itu sebabnya dia masih bisa menahan rebound, terus maju. Dalam beberapa dekade terakhir, anak-anak yang lahir ke dunia ini kehilangan kemampuan untuk berkultivasi, sulit bagi mereka untuk membangun fondasi, sulit bagi mereka untuk melangkah di jalur kultivasi. Esensi spiritual dunia telah mengering, Dao besar secara bertahap semakin jauh, semakin menakutkan. Kepahitan zaman tanpa kultivasi masih muncul pada akhirnya. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak makhluk tertinggi, tetapi dia tidak mengunjungi penguasa wilayah terlarang, tidak memintanya untuk membangun formasi transportasi, membawanya ke dunia bendungan. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin seseorang bisa merasakan kekurangan mereka sendiri. Shi Hao masih belum puas. Puncak makhluk tertinggi sudah menjadi puncak mortal Dao. Bisakah dia tidak mengambil setengah langkah lebih jauh? Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Mungkinkah setelah ini, dia hanya bisa menjadi abadi sejati? Namun, mengapa dia merasa seperti tetua agung, sebelum dia mencapai keabadian, berbeda,
Melebihi makhluk tertinggi lainnya, dia tidak memasuki ranah keabadian sejati, tetapi dia sudah memiliki jenis aura yang tak tertandingi. Jenis aura ini adalah sesuatu yang Jin Taijun, dan bahkan makhluk tertinggi asing tidak miliki. Terlepas dari Great Elder Meng Tianzheng, Shi Hao hanya merasakan sedikit dari kondisi puncak Immortal Wang. Aku masih harus menjadi lebih kuat? Shi Hao menuju ke dunia yang hancur itu lagi, yang disediakan oleh penguasa wilayah terlarang. Ini adalah medan perang tingkat makhluk tertinggi, semuanya makhluk prasejarah, beberapa di antaranya tidak pernah terdengar. Ketika dia menyeret tubuhnya yang lelah keluar lagi, Shi Hao kembali ke desa batu, mulai memikirkan jalan masa depannya. Dia ingin memikirkan semuanya, karena saat ini, jalannya telah mencapai ujungnya. Selama beberapa dekade terakhir, transformasi desa batu tidak kecil. Populasi menjadi lebih besar, wilayah yang mereka tempati menjadi semakin luas. Untungnya, desa batu sudah lama melakukan persiapan. Tempat ini memiliki 9 naga yang menarik peti mati, dan ada dunia di dalam peti mati perunggu itu. Itu dipenuhi dengan tanaman hijau, esensi spiritual berlimpah. Anak-anak baru dan beberapa tetua dikirim ke dalam, baik membangun fondasi atau menikmati tahun-tahun terakhir mereka. Ini adalah tanah yang murni. Meskipun mereka berada di dalam peti mati, tampaknya tidak terlalu menguntungkan, pada kenyataannya, itu sangat membantu generasi desa batu selanjutnya. Itu tidak seperti zaman tanpa kultivasi di mana seseorang tidak bisa berkultivasi. Orang lain di desa yang telah lama menginjak jalan kultivasi akhirnya merasakan kemalangan generasi ini. Meskipun mereka telah dibawa ke dalam kekacauan utama, dikultivasikan di peti mati perunggu, mereka masih merasa kecepatan kultivasi mereka telah sangat melambat, menemukan ini agak sulit untuk diterima. Yang terbaik dari mereka menerima manfaat besar selama tahun-tahun ini. Western Tom Realm menjadi tanah yang berharga bagi mereka untuk bertarung, mempertajam diri mereka sendiri. Mereka sering pergi ke sana untuk mandi darah, bertarung sepuasnya. Sekarang, beberapa lapisan alam bawah tanah telah dibuka oleh mereka. Namun, ketika menyentuh tanah pemakaman makhluk tertinggi, benar-benar tidak ada cara bagi mereka untuk melanjutkan. Selama tahun-tahun ini, kultivasi mereka sedikit meningkat, tetapi sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya. Namun, Yayasan Dao Semua Orang Sedang Marah menjadi sangat stabil. Tahun-tahun ini, Mu Qing, Shi Zhong, Julin, dan lainnya berkultivasi dengan pahit dan tanpa henti, tetapi mereka masih berhenti pada tahap akhir pelepasan diri, tidak ada nasib dengan makhluk tertinggi, tidak dapat menemukan jalan ke depan. Ini adalah kasus untuk naga merah juga, terjebak pada tahap akhir dari self-release realm, tidak dapat membuat kemajuan sedikit pun. Kutukan 500 tahun, selain Shi Hao, itu adalah sesuatu yang sulit untuk ditembus oleh orang lain. Zaman tanpa kultivasi membuat mereka merasa semakin tidak berdaya. Mereka mulai bertanya-tanya, jika ini terus berlanjut, apakah mereka bisa menjadi makhluk tertinggi? Itu terlalu sulit, terutama dalam beberapa tahun terakhir, keterampilan Dao mereka hampir berhenti total, tidak dapat meningkatkan bahkan sehelai rambut pun. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka mencapai ujung jalan. Paman Hao, jalan kita sepertinya telah terputus, sulit untuk maju bahkan 1 inci tidak peduli bagaimana kita berkultivasi. Kita membutuhkan penempaan dalam waktu yang sangat lama, dan hanya dengan begitu kita dapat meningkatkan sedikit dalam kultivasi. Ini tidak akan berhasil. Kakak, kami ingin menjadi lebih kuat. Sekelompok orang berkonsultasi dengan Shi Hao, sedikit cemas. Mereka mengerti jenis ujian suram apa yang harus mereka hadapi di masa depan, lingkungan yang lebih besar akan menjadi sangat kejam. Bagaimana mungkin sedikit kultivasi ini cukup? Shi Hao duduk di kepala desa, diam-diam membalik-balik buku giok. Ini adalah kitab suci Dao abadi yang dia bawa dari peninggalan kuno abadi selama pertempuran besar 3.000 provinsi di masa lalu. Di tujuan akhir, ada beberapa peti mati kuno, di dalam masing-masing peti ada kitab suci Dao abadi. Saat itu, 10 Raja Mahkota, Ning Chuan, abadi yang diasingkan, Shi Yi, dirinya sendiri, dan yang lainnya semuanya memperoleh 1. Sebelumnya, Shi Hao telah membalik-baliknya juga, tetapi hanya dalam beberapa dekade terakhir Shi Hao benar-benar mulai membacanya dengan hati-hati, mengolahnya dengan hati-hati, merasakan berbagai kemungkinan metode kuno abadi. Sayangnya, teks ini juga tidak mencatat bagaimana cara keluar dari zaman tanpa kultivasi. Julin, Mu Qing, dan yang lainnya telah membolak-baliknya juga. Untuk orang-orang ini, terlepas dari apakah itu metode dunia saat ini atau metode kuno abadi, Shi Hao telah mewariskan semuanya, membiarkan mereka memilih jalan mereka sendiri. Kemudian, dia menghasilkan kotak giok. Sayangnya, setelah dibuka, ada segel lagi. Bahkan dengan kultivasinya saat ini di alam tertinggi, itu sebenarnya masih belum cukup. Berdasarkan kecurigaannya, seharusnya ada kitab suci kuno di dalamnya juga. Saat itu, di peninggalan kuno abadi, terlepas dari banyak peti mati kuno yang membawa kitab suci Dao abadi, ada sebuah altar yang menyucikan kotak giok ini, berdiri terpisah dari yang lain. Shi Hao menghela nafas ringan, mengumpulkan kotak giok. Dia curiga bahwa itu mungkin kitab suci raja yang abadi. Kakak, kita harus berjuang untuk perubahan,
atau kita akan terjebak di alam bawah? Zaman tanpa kultivasi menjadi semakin kejam, jauh lebih serius daripada beberapa dekade yang lalu, kata Mu King. Dia belasan tahun lebih muda dari Shihao, kultivasinya sekarang mencapai tahap akhir dari self-release realm, tetapi tidak bisa membuat perbaikan lagi. Aku ingin tahu seperti apa para jenius yang memasuki domain abadi itu. Pada saat itu, mereka berada di puncak self-release realm. Mungkinkah mereka bisa menembus level makhluk tertinggi? Julin sedikit cemburu. Mustahil. Bahkan di domain abadi, sulit bagi mereka untuk mematahkan kutukan kecuali mereka adalah anak-anak dari Raja Abadi atau secara bawaan memiliki garis keturunan Raja Abadi yang tak tertandingi. Shizong tidak percaya. Aku sedang mengejar sebuah jalan, tetapi belum matang, aku tidak berani mengajarkannya kepada kalian semua. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras, berjuang untuk perubahan, kata Shihao. Dia merasa tertekan. Setelah bertahun-tahun, lingkungan kultivasi di domain abadi benar-benar berbeda dari tempat ini. Dia harus cepat bangkit. Meskipun lingkungan dunia berubah, itu bukan alasan baginya untuk berhenti. Jika dia ingin menerobos belenggu zaman tanpa kultivasi, maka dia harus berjuang untuk perubahan. Di zaman tanpa kultivasi, seseorang hanya dapat memperoleh kehidupan dengan mencari perubahan, hanya dengan demikian seseorang dapat melangkah lebih jauh. Shihao merasakan di mana letak masalahnya. Belenggu dunia turun, sistem asli semuanya ditekan. Tanpa perubahan, jika mereka hanya melanjutkan penggilingan, hanya akan ada sedikit kemajuan pada kultivasi mereka. Namun, jika seseorang ingin mencapai keabadian, maka itu tidak terlalu mungkin. Tidak ada cara untuk mencapai keabadian sebelumnya, lingkungan tidak mengizinkannya, apalagi zaman tanpa kultivasi ini. Kalian semua harus terus berkultivasi dengan pahit, tidak perlu merasa cemas, lanjutkan saja dengan tenang. Meskipun sulit untuk meningkatkan kultivasi kamu sekarang, ada transformasi aneh di dalam diri kamu, ini adalah jenis akumulasi yang langka. Kamu semua terus memperkuat fondasi kamu, membangun jalur dao hebat sejati. Shihao memberitahu mereka, menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Bertahun-tahun kemudian, kamu semua akan mengerti bahwa pendirian yayasan hari ini adalah untuk panen di masa depan. Meskipun keterampilan dao kamu tidak maju, ini adalah bentuk keberuntungan alami itu sendiri. Adapun seberapa hebat pencapaian kamu di masa depan, itu mungkin sangat tergantung pada siksaan tunggal zaman ini. Shihao berkata dengan suara serius. Beberapa kata ada di sana untuk dorongan, beberapa jenis perasaan. Meskipun dia merasa agak terdesak waktu, ingin meningkatkan kultivasinya, dia juga tahu bahwa terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Terkadang, hanya dengan berhenti sebentar, seseorang dapat melihat dunia yang berbeda. Shihao memasuki kekacauan utama, berkultivasi sendirian. Itu karena tempat-tempat normal tidak dapat menanggung ujiannya, hanya serangan acak apapun dapat menyebabkan langit berbintang pecah, benar-benar bencana. Orang-orang yang ditinggalkannya bingung, mendapatkan semacam pemahaman. Mereka tidak lagi cemas, diam-diam memikirkan jalan masa depan mereka. Ada beberapa yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi, merasa jenis kultivasi ini tanpa hasil juga merupakan jenis penajaman. Kultivasi adalah sesuatu yang diperoleh melalui kesendirian dan kepahitan untuk memulai. Berinvestasi tanpa pengembalian saat ini adalah proses menghancurkan kehendak manusia selama jalur dao mereka yang hebat, sebuah pengalaman penting. Mu King, Shizong, dan yang lainnya semuanya jenius kultivasi. Segera setelah itu, mereka beralih dari pesimisme dan ketidakberdayaan ke melihatnya sebagai penempaan diri, percaya bahwa ini adalah proses pemahaman dao. Jika orang luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan menghela nafas keheranan. Yang terbaik dari para jenius ini benar-benar tidak biasa. Aku merasa akan segera membuat terobosan. Bahkan jika kultivasi aku tidak membuat terobosan, jalan masa depan akan menjadi semakin luas. Aku juga memiliki jenis perasaan. Meskipun kekuatan magis aku belum tumbuh lebih dalam, saat kita berkultivasi, tubuh fisik kita berubah, misalnya, sumsum tulang kita sebenarnya telah mengembangkan kilau emas yang samar. Konstitusi kita saat ini sedang diubah, mengalami semacam transformasi. Mereka optimis, mendorong diri mereka sendiri, terutama karena mereka semua mengalami penderitaan besar sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari Imperial Pass yang asli. Keinginan mereka sangat sulit bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Itu karena sejak mereka lahir, mereka sudah menyaksikan segmen sejarah yang penuh dengan air mata berdarah. Kami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kami adalah keturunan dari 7 raja, leluhur kami adalah raja abadi sejati. Kami sama dengan klan kaisar di sisi lain, kami telah melihat keturunan Anlan dan Shutuo, kami juga bisa bertarung melawan mereka. Kami ingin bangkit. Setelah hari ini, sikap putus asa beberapa orang di desa batu benar-benar hilang. Mereka tidak lagi cemas atau khawatir, semuanya mulai penuh dengan keyakinan. Mereka bertarung di mana-mana, mengasah diri. Banyak tanah berbahaya di 8 wilayah alam bawah dieksplorasi oleh mereka. Alam makam barat, bahkan tingkat yang memiliki mayat makhluk tertinggi yang dikuburkan dengan hati-hati diselidiki oleh mereka. Ada abadi sejati, darah mereka masih panas, tidak seperti mayat sama sekali, itu benar-benar aneh. Ini pasti obat hebat dao abadi. Mereka menggali ke kedalaman alam makam barat, melihat sisa-sisa abadi sejati terkubur di gua-gua salju. Meskipun mereka tetap jauh, mereka masih benar-benar terpana, akhirnya mundur. Mereka tidak berani bertindak sembarangan.
Meskipun sudah mati, makhluk setingkat itu masih mematikan. Mu Qing dan yang lainnya merasa seperti ini adalah sisa-sisa keabadian sejati. Darah abadi panas yang bergolak mungkin bermanfaat bagi Shi Hao. Shi Hao saat ini sedang memahami Dao. Dia berdiri dalam kekacauan utama, tinggal jauh dari 8 wilayah, tidak terganggu. Tangannya terus-menerus membentuk jejak, perwujudan dari pikirannya. Semua metode yang telah dia pelajari, dari teknik Kunpeng hingga metode Dewa Willow, kemudian dari kemampuan ilahi Kaisar Petir hingga metode rahasia Phoenix sejati, dan kemudian ke bentuk ke-8 Buddha soliter, hingga seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Ada terlalu banyak. Semua jenis metode beredar di dalam pikirannya. Ada metode dunia saat ini, yang melampaui batas, serta metode kuno. Buku Giok Dao abadi itu mengeluarkan suara tanpa akhir, dengan cepat diputar olehnya. Semua jenis metode saling terkait. Shi Hao ingin menggabungkan semuanya, menempa jalannya sendiri, metode yang cocok untuk dirinya sendiri. Di perutnya, laut reinkarnasi muncul. Ini adalah tempat rahasia di dalam tubuhnya yang telah berhasil dia ciptakan sejak lama, menggabungkan semua lorong surgawi menjadi satu. Dia bisa memampatkan mereka ke satu titik, dan kemudian membiarkan semuanya meledak, menghasilkan energi yin dan yang. Ini seperti laut reinkarnasi di daerah perut seseorang, sumber kehidupan. Itu menghasilkan kekuatan magis, menggenggam hidup dan mati. Suara kitab suci terdengar di benaknya, semua jenis metode muncul di sana. Pikiran Shi Hao mengembara, naik dari perutnya, seolah-olah itu membangun jembatan ilahi yang menuju ke pantai. Dengan suara hong, dia menyerbu ke 5 jeroan dalam. Langit dan bumi dipisahkan menjadi yin dan yang, 5 elemen yang saling mendukung dan menekan satu sama lain, menghasilkan transformasi dunia yang tak ada habisnya. Ini adalah bagian sejati dari sebuah yayasan. Shi Hao duduk di sana selama lebih dari 10 tahun, membimbing energi 5 elemen ke dalam 5 jeroannya sendiri, mencocokkannya. Jalur mengejutkan dunia di bawah, menyebabkan kekuatan magis yang kuat melonjak. Di masa lalu, inilah tepatnya bagaimana dia melepaskan kemampuan tersembunyi di dalam 5 jeroannya. Ada gerbang terkonsentrasi di sini, tapi jelas tidak sejelas dulu seperti sekarang. Dia sudah melanjutkan di sepanjang jalan ini, dia mengerti signifikansinya. Perut seseorang sebagai lautan reinkarnasi, setelah energi yin dan yang saling bersirkulasi, ia kemudian menetapkan jalur lengkap ranah rahasia kedua tubuh, 5 jeroan sebagai fondasi, menciptakan istana Dao. 5 jeroan memiliki roh. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Ketika dia menggunakan semua metode yang dia kuasai dan menggabungkannya, apa yang dia temukan dengan terkejut adalah bahwa istana Dao mulai melepaskan suara kitab suci sendiri. Selain dari roh primordial, mungkin roh tubuh juga bisa berada di sini. Shi Hao mencari-cari, memeriksa ini. Dia meneliti alam rahasia kedua dari tubuh manusia, istana Dao, yang terbentuk dari 5 jeroan. Itu benar-benar seperti istana Dao yang besar, di dalamnya bersemayam roh manusia, atau mungkin alam bawah sadarnya, dengan ringan melantunkan kitab suci di sini. 5 jeroan masing-masing memiliki roh? Tidak, ada banyak roh, semuanya melantunkan kitab suci, semuanya melantunkan untuk aku dengar. Namun, mengapa kedengarannya begitu jauh, agak tidak jelas? Shi Hao sedang berbicara pada dirinya sendiri, memahami metodenya sendiri. Dalam sekejap, dia mulai memeriksa tubuhnya sendiri, mengoperasikan semua tekniknya, terus-menerus berpikir untuk dirinya sendiri. Perlahan-lahan, dia melihat bahwa para dewa surga naik dan turun di sekelilingnya, memasuki 5 jeroannya, duduk di dalam istana Dao-nya. Pada saat itu, dia melihat banyak dewa menjadi bintik cahaya, naik dan turun di 5 istana jeroan Dao-nya, terus-menerus melantunkan kitab suci. Ada terlalu banyak dari mereka, terlalu banyak tulisan suci. Apakah mereka lahir dari persilangan perasaan surga dan manusia, dan kemudian memasuki tubuh aku, atau mereka semua adalah bagian dari diri aku untuk memulai, menunggu diri aku yang sebenarnya untuk bangun? Shi Hao menerobos kabut, berjuang bebas dari pengekangannya, meneliti metodenya sendiri. Di jalan aku sendiri, secara alami diri aku yang paling penting, diri aku yang sebenarnya adalah penguasa sejati, yang lainnya dibuat-buat. Dia memperkuat keyakinannya sendiri, menjadi teguh pada keyakinannya sendiri, menetapkan hukum dan Dao yang menjadi miliknya. Di dalam istana Dao, para dewa itu ada di sana demi aku. Dao besar tidak ada habisnya, tetapi semuanya dalam 3 angka, Dao ke-1, 1 ke-2, 2 ke-3, 3 ke semua hal. Shi Hao berkata pelan pada dirinya sendiri. Energi abadi di atas kepalanya meresap ke udara, membentuk 3 bunga Dao besar, dan kemudian menjadi platform Dao. Sosok yang tidak jelas duduk di atasnya. Aku yang dulu, aku yang sekarang, aku yang akan datang, silakan masuk ke istana. Shi Hao melepaskan teriakan. Awalnya, hanya ada 2 bunga dengan sosok duduk di atasnya, bunga ketiga masih belum jelas. Namun sekarang, sebenarnya ada sosok buram juga. Apalagi saat ini, 3 gelombang energi memasuki istana Dao, melantunkan kitab suci di sini. Salah satunya adalah aku yang telah meninggal, melantunkan kitab suci untuk saat ini.
Apakah benar-benar ada reinkarnasi? Apakah benar-benar ada kelahiran kembali di masa lalu? Salah satunya adalah aku saat ini, ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi, ini mewakili keyakinanku sendiri. Salah satunya adalah diri aku di masa depan, penuh dengan variabel. Aku akan menjadi satu-satunya sepanjang zaman, selamanya tak terpadamkan. Shi Hao meraung. Cahaya besar meletus dari istana Dao, kekuatan magis melonjak. Cahaya warna-warni yang cemerlang merobek kekacauan utama, seolah menerangi sungai waktu yang abadi. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi tenang. Menciptakan metode seperti ini, bahkan jika langit dan bumi layu dan rantai turun, keterampilan Dao Shi Hao masih akan membuat beberapa kemajuan. Dia secara bertahap memahami petunjuk menuju beberapa jenis lintasan, tubuhnya secara bertahap mengembangkan jenis aura yang tak tertandingi, mirip dengan Meng Tianzheng saat itu, Wang abadi di puncaknya juga melepaskan sedikit ini. Semuanya, fondasi aku, semuanya berasal dari tubuh sebagai benih. Aku tidak akan bergantung pada hal-hal eksternal, aku hanya akan meminta dari tubuh aku sendiri. Shi Hao mulai memahami Dao lagi, menutup matanya. Tidak ada waktu saat berkultivasi. Dia bangkit, menggerakkan tangannya, ingin mendukung kekacauan utama, membuka dunia baru, membentuk kembali alam semesta. Kakinya membelah tempat ini, akan menginjak-injak waktu tanpa akhir. Kehidupan di surga dan bumi ini, dunia yang compang-camping, tanah yang sunyi, serangan paling kuat berasal dari 4 anggota badan, mampu mendukung keabadian. Keempat anggota badan seperti 4 ekstrim, Dao ekstrim memiliki kekuatan tanpa akhir. Apa kekuatan Kunpeng, tubuh kaisar petir, vitalitas hidup Dewa Willow? Bersama dengan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dan metode lainnya, mereka bergegas ke 4 ekstrim ini, lengan dan kakinya seolah-olah terbakar, simbol Dao besar yang menutupi segalanya. Shi Hao tampak seperti sedang membuka langit, menghubungkan langit dan bumi, menopang kubah langit, sosoknya sangat besar tanpa henti. Lautan reinkarnasi, istana Dao, 4 ekstrim, mereka secara terpisah berhubungan dengan perut tubuh, 5 jeroan, berbagai bagian 4 anggota badan dan alam rahasia. Mereka mengandung kekuatan tanpa akhir. Ini adalah jalan Shi Hao, dia mengikuti jalan Dao yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Namun, secara komparatif, ini masih sangat kasar. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya, selalu meningkat. Saat ini, dia hanya berjalan ke arah umum. 10 tahun kemudian, Shi Hao melambaikan tangannya, menahan aliran bintang di luar kekacauan utama. Itu disempurnakan ke punggungnya, menyatu dengan tulang belakangnya. Dia merasakan jenis transformasi ini. Kekuatan bintang tak berujung diubah menjadi energi esensi, melonjak di sini. Ini bukan jenis perasaan ini. Tulang belakang seperti naga, melompat keluar, mengambil bentuk di 9 langit di atas, menghubungkan langit dan bumi, tak tertandingi di bawah langit. Sisa-sisa bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, semua energi esensi diserap olehnya. Shi Hao meninggalkan kekacauan utama, kembali ke desa batu. Dia langsung tiba di depan 9 naga yang menarik peti mati, menatap 9 set tulang naga seputih salju. Dia memahami Dao, membangun metode. Dia menatap 9 tulang naga sejati itu, tidak bergerak sama sekali. Dalam keadaan linglung, langit dan bumi berubah. Paling tidak, di mata Shi Hao, dia melihat lebih banyak hal. 9 naga sejati membantai jalan mereka melalui dunia manusia, berjuang di 9 surga di atas. Perubahannya tidak ada habisnya, ini tepatnya naga. Mengubah, akhirnya muncul. Hualah, rantai besi terdengar. Rantai besi yang mengikat tulang naga menjadi lurus sempurna, karena Shi Hao meraih satu tulang naga, mencoba menggabungkannya ke dalam tulang belakangnya sendiri, menggunakan ini untuk merasakan beberapa jenis transformasi. Yang disebut menciptakan metode, memahami Dao Agung, justru untuk menguji semua jenis hal di tengah kekalahan. Segera setelah itu, Shi Hao merasa seolah-olah dia telah menjadi naga, naik di atas sungai waktu yang panjang, membubung di langit, di atas perubahan waktu. Aura yang tak tertandingi meletus, memandang rendah dunia. Memurnikan tulang naga sejati ke dalam tubuhnya, meskipun saat ini memiliki rantai besi di sekitarnya, betapa gila dan menakjubkannya ini. Hualalah, rantai besi bergetar, peti mati perunggu bergetar hebat. Pada saat yang sama, semua tulang naga putih salju lainnya juga mulai bergetar. Beberapa orang dari desa batu melihat Shi Hao. Ketika mereka melihat dia kembali, mereka senang dan terkejut. Lagi pula, sudah 20 hingga 30 tahun sejak terakhir kali mereka melihatnya, dia tetap terasing dalam kekacauan utama selama ini. Apa yang Paman Hao lakukan? Beberapa orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Shi Hao mencoba untuk memurnikan tulang naga sejati ke dalam tubuhnya, tapi itu masih belum lengkap. Dengan tarikan yang kuat, dia juga menyeret tulang naga lainnya. Tulang punggungnya bersinar, kekacauan utama meliputi udara, pemandangan yang menakutkan. Untungnya, meskipun dia menciptakan metode,
memahami Dao, dia tidak lupa bahwa ini adalah desa batu, dengan sengaja menekan aura makhluk tertingginya, hanya membiarkannya mengalir di sepanjang permukaan tubuhnya, tidak bocor keluar. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat ini, bahkan yang lain sepertinya telah mendengar raungan naga sejati, bukan hanya Shihao. 9 tulang naga memasuki tubuhnya, menyatu dengan tulang belakangnya. Dia merasa sangat berbeda, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke suatu tempat beberapa era yang lalu. Pertempuran besar terus berlanjut, naga sejati melengkung dan menenun di langit di atas dan di bumi di bawah, darah membasahi dunia. Naga melonjak satu demi satu, 9 mewakili yang ekstrim, mewakili transendensi. 9 naga menarik peti mati melintasi kubah langit. 9 adalah ekstrim, mewakili transformasi kehidupan. Setelah perubahan tanpa akhir, pada akhirnya, mereka melompat keluar. Kemungkinannya tidak terbatas. Tangisan naga mengguncang sungai besar waktu. Ini adalah dunia di mata Shihao. Dia memahami Dao, menciptakan metode, apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari yang lain. Dia melepaskan raungan rendah yang berdesir keluar, hukum alam tidak ada habisnya, tetapi itu tidak melampaui 3 kaki dari sekelilingnya, dikendalikan secara efektif. Cahaya ilahi menyapu, mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dia kebal terhadap semua metode. Ini adalah 9 perubahan naga sejati. Naga merah datang. Ketika dia melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Mungkinkah tuannya yang murah benar-benar dapat mengekstraksi misteri mendalam dari klan naga? Itu terlalu banyak berpikir. Apa yang diinginkan Shihao bukanlah metode konkret, melainkan jenis pengaruh yang lebih besar. Dia menciptakan metode, yang dia inginkan adalah generasi yang lebih besar yang selalu berubah. Tulang belakang manusia seperti naga besar, menghubungkan batang tubuh dengan roh primordial, sangat penting. Kultivasinya bergerak ke seluruh tubuhnya, dia membutuhkan naga besar ini. Gelombang tangisan drakonik terdengar. Pada akhirnya, tubuh Shihao bersinar, terutama di bagian tulang belakangnya. Gumpalan cahaya bersinar satu demi satu, total 9, seolah-olah ada 9 langkah, naik, memasuki tengkoraknya. Transformasi naga. Ini adalah ranah rahasia keempat yang didirikan Shihao. Suara drakonik terdengar lagi dan lagi. 9 tulang naga putih salju jatuh satu demi satu. Tulang belakang Shihao terus bersinar. Transformasi naga, 9 tangga surgawi, naik di sepanjang tulang belakang. Saat naga melonjak, cahaya abadi berkembang, energi kacau tersebar, sangat menakutkan dan mencengangkan. Pada akhirnya, 9 perubahan transformasi naga memasuki roh primordial, seolah-olah ini adalah kenaikan abadi. Ini dia. Ranah rahasia terakhir, roh primordial ada di sini. Ini seperti platform abadi, begitu seseorang mencapai tempat ini, mereka akan menjadi lengkap. Ketika seluruh tubuh terhubung, lompatan terakhir adalah ke alam abadi sejati. Shihao memperoleh jenis pencerahan. Ini adalah jenis intuisi misterius. Rintangan alam rahasia terakhir juga telah dipahami. Kepala itu justru merupakan ranah rahasia kelima yang dia anggap penting, platform abadi. Ini adalah tempat yang berisi roh primordial, serta di mana titik paling penting berada. Itu membawa jiwa tubuh. Agar benar-benar tidak dapat binasa sebelum malapetaka tanpa akhir, roh primordial harus sempurna, cahaya abadi bersinar mulia. Pada titik ini, Shihao berdiri di puncak mortal Dao, mencapai keadaannya yang paling kuat. Lautan reinkarnasi, istana Dao, 4 ekstrim, transformasi naga, platform abadi, 5 alam rahasia besar mulai terbentuk, ada arah. Metode yang dia pegang sangat banyak. Setelah menjadi makhluk tertinggi, ruang lingkupnya menjadi lebih luas, menguasai warisan melalui studi komprehensif. Ketika dia mencoba membuat metodenya sendiri, meskipun masih sangat kasar, itu masih cukup mengejutkan. Dengan tubuh sebagai benih, inilah fondasinya. Pada langkah ini, seluruh tubuhnya menjadi transparan, 5 alam rahasia besar bersinar. Pada saat yang sama, dia merasakan di mana dia masih kurang. Sebelumnya, aku tidak sabar untuk mendapatkan hasil, berharap untuk menjadi makhluk tertinggi secepat mungkin, tetapi ini tetap menghasilkan kerusakan tersembunyi. Terobosan terakhir kali bukan melalui tubuh sebagai benih, melainkan memohon Dao eksternal. Shihao menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, dia telah mencoba untuk menyingkirkan bahaya yang tersembunyi, melunakkan emas yang sebenarnya, tetapi dia sekarang menemukan bahwa dia masih cacat, bahwa mereka tidak dapat dihilangkan. Tidak heran penguasa wilayah terlarang mengatakan kepadanya bahwa kecepatan kultivasi yang terlalu cepat bukanlah hal yang baik, itu akan mengganggu jalan masa depannya. Shihao menggabungkan semua yang dia pelajari, benar-benar melampaui, membangun metodenya sendiri. Bahkan jika sistem ini masih sangat kasar, itu masih cukup mengejutkan. Guntur bergemuruh, langit dan bumi meledak, Dao tak berujung hancur. Ini adalah hukuman surgawi, kesusahan kilat, terlebih lagi bila kehendak surga yang jatuh. Shihao tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menjadi gemerlap seperti kilat ilahi. Dia menatap keluar angkasa, dan kemudian melompat keluar, bergegas ke kosmos, merobek kehampaan,
memasuki kekacauan utama. Secara alami akan ada masalah besar di depan, itu akan sangat menakutkan. Dia berjalan di jalannya sendiri, menetapkan metode yang belum pernah terlihat sebelumnya, ini pasti akan menimbulkan kesengsaraan petir yang luar biasa. Petir hitam terjalin, pancaran dao pembunuh berwarna darah mewarnai langit menjadi merah. Ini mewakili kehancuran, serta ketidakberuntungan. Biasanya, hanya ketika para kultivator terlalu menantang surga, ketika mereka melakukan hal-hal yang tak terbayangkan, akan ada jenis bencana pemberantasan yang hebat ini. Menurut penalaran normal, semua kultivator yang menjadi sasaran bencana ini akan mati, ditakdirkan untuk jatuh, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup. Menuju mereka yang berada di puncak mutlak, Shi Hao melanggar tabu tertentu. Dia menciptakan metodenya sendiri, ditakdirkan untuk sepenuhnya berbeda, memiliki kekuatan perlawanan yang menakutkan. Shi Hao menjadi gila. Dalam kekacauan utama, di wilayah yang sama sekali tidak berpenghuni, dia berjuang sambil bermandikan darah, melawan dengan keras. Orang luar tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Ini adalah kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang lebih menakutkan daripada semua kesengsaraan yang dialami Shi Hao di tahun-tahun ini digabungkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tubuhnya sekarang. Meskipun naga merah, Mu Qing, dan yang lainnya mengikuti, mereka masih hanya bisa menonton dari jauh, penuh keraguan. Energi darah meresapi udara, tempat itu sangat berdarah, kata Julin. Dia membuka mata surgawinya, melihat sudut pemandangan setelah sedikit kekacauan utama terkoyak. Ada tulang yang hancur, sumsum tulang berangsur-angsur naik, hanya apa yang dia alami. Naga merah itu juga terkejut. Ada cahaya roh primordial yang melilit pancaran guntur, pecah terpisah dengan daging. Apakah tubuh dan jiwanya akan dihancurkan? Mu Qing hanya melihat sekilas, melihat sudut kebenaran. Kali ini, kesusahan kilat, serta rebound dunia berlanjut jauh lebih lama dari yang mereka harapkan. Ini bukan beberapa jam waktu, juga bukan beberapa hari, melainkan beberapa tahun. Ini menentang penalaran normal, orang luar tidak bisa memahaminya. Mu Qing, naga merah, Shi Zong, dan yang lainnya semua tercengang. Adegan macam apa ini? Itu terlalu menakutkan, tidak memberi seseorang jalan hidup sama sekali. Mereka sebelumnya telah melihat bahwa sumsum tulang mengering, daging terbakar, pemandangannya terlalu menyedihkan. Menciptakan metode terlalu menantang surga, menimbulkan reaksi paling kuat dalam sejarah. Shi Hao mengalami pembantaian alam semesta. Ini adalah siksaan yang paling menakutkan. Hanya setelah 9 tahun, bencana yang merusak ini berakhir, luar angkasa berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, masih belum ada orang yang bisa mendekati tempat ini. Nyala api itu menyala dengan ganas, mengumpulkan cahaya yang berapi-api, menjadi simbol, dan kemudian berubah menjadi tubuh tungku. Ada darah dan tulang yang dibakar di tungku. Hanya setelah 1 tahun berlalu, tubuh yang hancur perlahan pulih, seolah terlahir kembali melalui api. Shi Hao mengalami cobaan terberat yang pernah dia alami di era yang hebat ini. Dia berhasil melewatinya. Tubuhnya yang hancur berangsur-angsur berubah, tubuh aslinya muncul kembali. Hal mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah melihat kesengsaraan petir yang begitu mengerikan yang tercatat dalam buku-buku tulang, hukuman seperti itu untuk penciptaan suatu metode. 9 tahun pembantaian, 1 tahun bermandikan darah untuk kelahiran kembali, itu sangat menakutkan. Setelah tubuh Shi Hao pulih, dia segera kembali ke desa batu. Sebelum menunggu semua orang berbondong-bondong dengan sukacita dan sorak-sorai, dia duduk. Pada saat ini, semua orang mendengar sesuatu yang pecah di dalam tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar, keterampilan Dao beriak dengan ganas. Daging dan roh primordialnya mulai pecah? Apa yang sedang terjadi? Ada masalah serius dengan kultivasi Paman Hao. Apakah dia akan berpisah? Mungkinkah kutukan penghancur abadi sedang beraksi, keterampilan Dao-nya tidak dapat dilindungi? Banyak orang berteriak ketakutan, merasa sangat khawatir. Yunshi, Shi Ziling dan istrinya semua memiliki ekspresi khawatir. Mereka berdiri di kejauhan, memperhatikan Shi Hao yang duduk. Dengan suara weng, energi esensi tak berujung meletus dari dalam tubuh Shi Hao, memasuki kubah langit. Mustahil. Kenapa dia turun dari alam makhluk tertinggi? Beberapa orang berteriak. Semua orang di desa batu panik, merasa seperti aura Shi Hao dengan cepat menjadi lebih lemah. Mu Qing, naga merah, dan yang lainnya semua mengerti apa yang sedang terjadi, pasti tidak ada kesalahan, Shi Hao jatuh kembali ke alam rilis diri. Karena ada kekurangan, maka aku akan memulai dari awal lagi. Shi Hao berkata dengan tenang. Semua orang mendengarnya. Mereka segera tenang, merasakan bahwa Shi Hao sedang menjalani eksperimen gila. Ini adalah pertaruhan besar. Dia menghancurkan tubuh makhluk tertingginya, memulai dari awal lagi. Shi Hao pergi lagi, menyeret tubuhnya yang retak ke kejauhan. Dia mengembara di dunia fana, menghabiskan bertahun-tahun begitu saja, tanpa suka atau duka, memeriksa perubahan tak berujung dari dunia fana. Dia mulai membangun kembali dirinya dari alam rilis diri.
Dia menciptakan metodenya sendiri, berjalan di jalur makhluk tertinggi di zaman tanpa kultivasi ini. Kali ini, beberapa dekade berlalu dengan cepat. Dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, sebanding dengan jumlah waktu yang dihabiskan Shi Hao untuk mencapai level makhluk tertinggi. Kali ini, ia menggunakan tubuh sebagai benih, tidak meminjam dao eksternal, sangat murni, hanya mengikuti jalannya sendiri, terus mengumpulkan keterampilan dao, memajukan kultivasinya. Selain itu, selama proses ini, dia tidak takut mati, membiarkan kutukan penghancur abadi untuk bertindak, terus-menerus menekan dan melemahkan keterampilan daonya, sampai tidak ada yang tersisa untuk dipotong. Ketika Shi Hao mencapai usia 200 tahun, dia kembali ke alam makhluk tertinggi. Sekarang, kutukan penghancur abadi sudah tidak efektif melawannya, tidak dapat mempengaruhi kultivasinya, kutukan itu dihilangkan. Tentu saja, bagian yang paling menakutkan adalah fondasi daonya menjadi sangat kokoh. Setelah ditempa oleh kutukan penghancur abadi, tidak ada lagi yang bisa dipotong. Seberapa kuat fondasi dao yang hebat ini? Menggunakan tubuh sebagai benih, Shi Hao kembali ke alam makhluk tertinggi. Sebelumnya dikabarkan bahwa begitu yayasan dao makhluk tertinggi dihancurkan, jika seseorang ingin kembali, kesulitannya terlalu besar, terlalu mengerikan, hampir tidak mungkin. Namun, Shi Hao berjalan di jalannya sendiri, menggunakan jalannya sendiri untuk mencapai dao, menentang alasan normal, tidak berhenti. Selain itu, setelah beberapa tahun akumulasi lagi, ia bergegas ke puncak alam makhluk tertinggi. Pada saat ini, 5 alam rahasia besar Shi Hao bersinar, seluruh tubuhnya menjadi berkilau dan tembus cahaya, mencapai kesempurnaan. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah lagi, hampir menjadi abadi sejati. Puncak dao ekstrim. Shi Hao membuka matanya. Masih ada setengah langkah tersisa antara makhluk tertinggi dan abadi sejati. Tidak heran orang lain tidak dapat mencapai keabadian, setengah langkah ini adalah parit surgawi, menghentikan semua orang. Ini adalah alam makhluk tertinggi, tetapi itu juga merupakan langkah tertinggi yang terlalu sulit untuk dicapai oleh 99% makhluk tertinggi. Ini seperti setengah alam kultivasi lainnya. Sekarang, Shi Hao benar-benar berdiri di puncak mutlak Dao Fana, tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Saat ini, aura yang dia lepaskan seperti Meng Tianzheng yang akan mencapai keabadian, mirip dengan Immortal Wang. Bahaya tersembunyi dihilangkan, sekarang benar-benar lengkap dan tanpa cacat, mencapai puncak Dao ekstrim. Shi Hao kembali ke desa batu, merasa sangat tenang. Ada senyum di wajahnya, kembali ke dirinya yang sebenarnya. Paman Hao, kamu akhirnya kembali. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Jalan seperti apa yang kamu lalui? Semua orang mengepung, menjadi sangat kacau. Ada beberapa anak muda yang bertanya seperti ini. Jalan yang berbeda. Tunggu aku untuk benar-benar menelitinya, menyelesaikan metode kasar dan dangkal ini, dan kemudian aku akan mengungkapkannya kepada kamu semua. Kata Shi Hao. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mendesak semua orang untuk serius berkultivasi. Setelah beberapa tahun berlalu, dia memanggil sekelompok anak muda. Pergi, saatnya bagi kita untuk melihat-lihat alam yang lebih tinggi, meruntuhkan semua musuh ke tanah. Shi Hao langsung menyerang dengan pedang di tangan. Formasi abadi yang rusak bersinar, tetapi itu tidak bisa menghentikannya. Sekarang dia sudah mengambil setengah langkah itu, dia sudah memiliki kekuatan sejati yang tak tertandingi. Puncak mutlak mortal Dao, dia sudah mencapai ini. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus seperti ini, jika dia terus berkultivasi, bahkan di zaman tanpa kultivasi, dia mungkin masih bisa menjadi lebih kuat. Dia memiliki jenis keyakinan. Dia menetapkan metodenya sendiri, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai benih, berjalan di jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Keterampilan daunnya meningkat, kekuatannya meningkat, membuatnya kuat hingga ekstrim. Hanya apa yang paling cocok untuk diri sendiri adalah yang paling kuat? Yang disebut abadi yang hancur sudah lumpuh. Jika dia masih tidak menghadapinya dengan kondisinya saat ini, apakah itu masih bisa dianggap sebagai keadaan yang tak tertandingi? Saat ini, dia percaya bahwa dia tidak tertandingi. Bumi terbelah olehnya, formasi kehancuran Dao abadi hancur. Ada yang tidak beres. Itu karena dia tidak merasakan aura abadi yang hancur, istana abadi perunggu juga tidak ada di sini. Shi Hao berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia menikam inti pedang ke tanah, menyebabkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya meletus, semuanya menjadi cahaya pedang. Puluhan ribu garis energi pedang langsung dilepaskan. Dunia bawah tanah hancur berkeping-keping, tidak dapat bertahan bahkan dengan pola formasi yang melindungi tempat ini. Tidak ada aura abadi yang hancur di bawah tanah, dia tidak ada di sini. Keabadian yang hancur sebenarnya tidak ada di sini. Formasi dihancurkan, tetapi tempat ini benar-benar kosong. Tidak ada jejak dia di mana mata air abadi sebelumnya, tidak diketahui di mana dia berada. Shi Hao berjalan kembali dengan inti pedang di tangan. Dengan mengangkat tangannya, seorang tetua di puncak self-release realm ditangkap. Tetua itu terbang keluar, jatuh dengan suara putong. Ketika dia menghadapi Shi Hao, tetua gemetar, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Alasan utamanya adalah karena aura Shi Hao terlalu menakutkan,
membuatnya hampir mati lemas. Tulangnya mengeluarkan suara ka-ka, darah mengalir deras, tubuhnya hampir meledak. Ini adalah manajer umum Istana Abadi, orang yang mengawasi banyak pelayan. Kekuatannya sangat besar di puncak Self-Release Realm. Namun, saat menghadapi Shi Hao, itu bukan apa-apa. Dia merasa seperti serangga yang melakukan yang terbaik untuk melihat naga besar di langit di atas. Perbedaannya terlalu besar, tubuh dan jiwanya gemetar. Orang hebat abadi sejati pergi beberapa dekade yang lalu, dia tidak memberitahu kita kemana dia pergi, dia gemetar, bahkan bibirnya gemetar, mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Shi Hao menahan auranya, tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Pada kenyataannya, ketika mereka melihat Huang membantai jalannya, orang-orang Istana Abadi telah lama merasakan hati mereka menjadi dingin, merasa seperti sarana mundur mereka benar-benar terputus. Mereka semua ketakutan. Semua orang yang melawan harus dibunuh tanpa kecuali. Teriak Mu Qing, memimpin 800 murid, mengelilingi orang-orang ini. Beberapa kultivator langsung berlutut. Meskipun mereka lahir di Istana Abadi, pelayan sejak kecil, saat ini, mereka masih takut, tidak lagi menunjukkan kesetiaan. Namun, memang ada sekelompok orang yang masih bertarung dengan kejam, tidak mau sujud, mata merah. Mereka semua adalah pelayan yang sangat setia pada Istana Abadi. Shi Hao berbalik dan pergi. Dia mengendarai kuda surgawi yang seputih salju seperti batu giok, menuju ke kejauhan. Setelah pertempuran ini, Istana Abadi dimusnahkan. Bangunan-bangunan di sini semuanya terbuat dari perunggu, beberapa harta surgawi di dalamnya. Julin, Shizong, dan yang lainnya menyapu medan perang, tidak menyia-nyiakan apapun, merebut apapun yang bisa disita. Itu karena setelah pertempuran ini, Istana Abadi benar-benar dibersihkan. Di dalam ladang obat, ada 2 batang obat ilahi, tetapi sekarang, semuanya telah merosot, tidak lagi ajaib seperti sebelumnya. Di dalam paviliun penyimpanan kitab suci, ada banyak buku tulang, tetapi warisan tertinggi Istana Abadi hilang, karena ini adalah hal-hal yang diturunkan secara pribadi dari mulut makhluk abadi yang hancur, tidak ditulis dengan tinta, tidak ada kitab suci buku tulang. Shi Hao tidak menunjukkan belas kasihan, meminta Mu Qing, Shizong, dan yang lainnya mengambil tindakan, menghapus warisan ini. Selama pertempuran hebat Desolate Border, mereka tidak menawarkan dukungan apapun. Ketika kegelapan merambah, mereka bersembunyi ke samping. Namun, ketika semuanya damai, mereka selalu mendominasi orang lain, mempertahankan sikap arogan, merugikan orang-orang dari sisi ini. Keabadian yang hancur, kamu tidak akan lolos. Gerbang Immortal Domain telah ditutup, cepat atau lambat kamu akan ditemukan. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia curiga bahwa makhluk abadi yang hancur mungkin takut. Lebih dari seabad yang lalu, keabadian yang hancur berkolusi dengan keabadian sejati, tetapi penyergapan mereka terhadap Shi Hao gagal, keabadian sejati malah dibunuh oleh Tetua Agung Meng Tianzeng, jadi dia mungkin bersembunyi. Hari itu, dunia di bawah langit bergetar. Ketika berita menyebar, semua orang tercengang. Setelah lebih dari 1 abad, Huang muncul kembali di dunia, apalagi dengan cara yang begitu kuat, menyapu tanah warisan Istana Abadi. Sejak hari itu, sekte kuno ini tidak ada lagi. Dengan keributan besar di belakangnya, Shi Hao sudah membawa 800 murid bersamanya, menuju ke tempat lain, negara surgawi. Menemukan tempat ini benar-benar tidak mudah. Dia mengejar beberapa petunjuk yang dia dapatkan di masa lalu, dengan hati-hati mencari. Apa yang disebut petunjuk, diperoleh dari paviliun mending surga alam bawah. Kakek hantu sebelumnya adalah seorang jenius warping surga, mendirikan paviliun mending surga melalui kedua tangannya sendiri, tetapi dia meninggal terlalu dini. Tetua acak-acakan yang memiliki pedang tertusuk ke tengkoraknya menunjukkan kebaikan besar Shi Hao, jiwanya yang hancur sebelumnya melindunginya. Ini adalah tuan dan teman, tetapi sayangnya, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sebelumnya, Shi Hao sudah mengetahui tentang latar belakang kakek hantu. Ini adalah murid yang ditinggalkan dari sekte mending surga, tetapi semua karena hubungannya dengan seorang wanita negara surgawi, jatuh cinta, seluruh hidupnya hancur. Kakek hantu, aku akan membantumu membalas dendam. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat membenci negara surgawi. Setelah bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak pahlawan luar biasa yang mati di bawah tangan mereka. Organisasi ini selalu seperti tumor ganas. Bahkan jika itu bukan untuk orang lain, hanya untuk kakek hantu, Shi Hao masih harus mencabut tempat ini sampai ke akar-akarnya. Jika bukan karena orang-orang Heaven Mending Pavilion yang, ketika mengatur artikel sebelumnya, menemukan beberapa petunjuk dan mengirimnya, Shi Hao bahkan mungkin tidak tahu di mana sarang mereka sekarang. Organisasi pembunuh ini memiliki musuh di mana-mana, jadi mereka secara alami tetap sangat berhati-hati. Ini adalah pegunungan dengan awan dan kabut yang samar-samar terlihat, sangat tenang dan damai. Semua jenis burung spiritual dan binatang buas unik berkeliaran, tidak memiliki sedikit pun energi pembunuh. Namun, ketika Shi Hao mengirim tinjunya, semuanya berubah.
Dengan kekuatan magis yang tak tertandingi, dia menghancurkan dinding alam dunia kecil ini dengan paksa membuka alam kuno ini. Alasan mengapa dunia luar tidak dapat menemukan tempat ini adalah karena negara surgawi terletak di dunia kecil, terisolasi dari dunia luar. Siapa? Dunia kecil dilemparkan ke dalam kekacauan. Tempat ini sedang diserang, membuat semua pembunuh terguncang. Itu disebut negara surgawi, meskipun orang-orang yang tinggal di sini tidak banyak, mereka semua adalah elit. Pembunuh biasa tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini, karena kerahasiaan tempat ini harus dijaga dengan ketat. Ada banyak tetua di sini, semuanya tua tapi masih hidup. Ini adalah tanah spiritual yang cukup murni. Shi Hao menghela nafas. Di dalam dunia kecil ini, sebenarnya ada beberapa materi abadi. Bahkan dengan turunnya zaman tanpa kultivasi, tempat ini masih tidak terlalu terpengaruh. Bayangan muncul satu demi satu, menghilang ke dalam kehampaan. Ada beberapa orang yang ingin membunuh Shi Hao. Pada akhirnya, dengan jentikan ringan jarinya, mengungkapkan aura yang tak tertandingi. Dengan suara peng, kekosongan meledak. Lebih dari 10 orang segera meledak menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwa terhapus. Jadi seperti ini. Ada kolam darah abadi yang melepaskan materi abadi. Shi Hao melihat ada kolam di dalam dunia kecil, darah mengalir di dalamnya, melepaskan zat abadi. Tidak diketahui dari usia berapa ini tertinggal, jelas mayat abadi di dalamnya. Darah tidak membeku, melonjak terus-menerus. Makhluk-makhluk di sini kebanyakan adalah tetua, beberapa dari mereka hidup untuk waktu yang sangat lama, semuanya berusia lebih dari 100.000 tahun. Mereka semua adalah bagian dari tingkat yang lebih tinggi dari negara surgawi. Dengan turunnya zaman tanpa kultivasi, mereka mengandalkan materi abadi di sini. Huang, itu sebenarnya Huang. Sekelompok besar orang muncul, sosok muncul terus-menerus. Mereka semua gemetar ketakutan, karena mereka merasakan tekanan yang Shi Hao lepaskan. Tak satu pun dari mereka bisa berdiri dengan mantap, hampir berlutut. Shi Hao tetap dingin dan acuh tak acuh. Dia menarik kembali auranya, karena jika ini terus berlanjut, Mu Qing dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Siapa Dewi Tianyi? Shi Hao bertanya. Pupil seorang wanita berkontraksi, gerakan ini ditangkap oleh Shi Hao, matanya langsung mengunci padanya. Ketika tatapan Shi Hao sedikit terkonsentrasi, wanita ini segera berkeringat dingin, seluruh tubuhnya gemetar, merasa seolah-olah dia akan meledak. Dia tidak tahan lagi, jatuh lemah ke tanah. Orang-orang negara surgawi ngeri. Orang harus memahami bahwa ini dulunya adalah Dewi negara surgawi, kekuatannya luar biasa kuat. Namun sekarang, di bawah tatapan orang lain, dia jatuh lemah begitu saja. Seberapa menakutkan ini? Apakah kamu masih ingat seseorang bernama Wu Tianchong? Shi Hao bertanya. Ekspresi Dewi Tianyi sedikit berubah. Bagaimana mungkin dia tidak ingat? Ini sebelumnya adalah pewaris luar biasa dari Heaven Mending Sekte, tetapi dia ditipu olehnya, terluka karena perasaannya padanya. Pada akhirnya, dia diam-diam meninggalkan Sekte Mending Surga, dikurangi untuk memasuki alam yang lebih rendah. Pada akhirnya, ketika Wu Tianchong disergap, dia juga mengambil tindakan. Dia merasa sedikit bersalah, karena hatinya memang tergerak karena orang ini, tetapi dia masih dengan tegas memberikan pukulan pembunuhan. Kiang! Di tangan Shi Hao, pedang patah muncul. Itu adalah tubuh pedang sederhana dan kuno yang ditutupi dengan retakan. Ini pedangnya, ekspresi Dewi Tianyi rumit, banyak hal lama muncul di benaknya. Pada akhirnya, sedikit perasaan berubah menjadi darah dingin, dia membunuh orang itu bersama rekan-rekannya. Kakek hantu, aku akan membalas dendam di tempatmu. Shi Hao memegang pedang yang patah. Dengan sapuan ringan, kepala yang indah terbang ke udara, membawa banyak darah. Serang, bantai tanpa kecuali. Suara Shi Hao rendah. Dengan lambaian tangannya, dia memberi perintah ini. Di belakangnya, 800 murid semuanya menyerbu. Bahkan ketika menghadapi beberapa pembunuh tua, para pembunuh berpengalaman ini, mereka masih tetap tak kenal takut, penuh dengan niat membunuh. Tuan negara surgawi mengambil tindakan. Dia memang sangat kuat, di puncak self-release realm. Dia bergerak menembus kegelapan, seorang raksasa di dunia pembunuhan. Dia tidak menyerang Shi Hao, tetapi lebih fokus pada orang lain. Itu karena dia tahu bahwa Huang telah mencapai Dao, sudah bukan lawannya. Alih-alih ini, dia mungkin juga membunuh orang lain. Bahkan jika dia akan mati di sini, dia akan membuat orang-orang di bawah Huang mati dengan menyedihkan. Sayangnya, Shi Hao tidak memberinya kesempatan. Dengan gelombang pedang patah di tangannya, seberkas cahaya pedang menyapu, memotongnya menjadi dua di tempat. Darah berceceran. Lord Negara Surgawi berteriak dengan sedih, separuh tubuhnya jatuh, terus berguling-guling. Shi Hao secara alami menahan, atau dengan kultivasinya, seberkas energi pedang bahkan tidak akan meninggalkan mayat, pasti meledak menjadi bubuk. Mu Qing, kalian semua harus bergandengan tangan untuk menghadapi Tuan Negara Surgawi, kata Shi Hao. Kakak, kamu terlalu meremehkan kami, kan?
Kamu membunuh banyak orang dengan alam kultivasi lebih tinggi dari kamu sendiri ketika kamu bahkan belum mencapai alam rilis diri. Aku sudah berada di tahap akhir self-release realm, apakah aku masih membutuhkannya sebagai batu asah? Julin melengkungkan bibirnya. Pembunuh yang bergerak dalam kegelapan memiliki metode yang luar biasa. Kalian semua bisa tinggal di belakang, gunakan dia untuk meredam dirimu sendiri. Kata Shihao. Tiba-tiba, seberkas energi pedang menyerang, terlalu menakutkan. Itu seperti kenaikan abadi dari luar surga, satu pedang menggerakkan kubah langit, sangat gemilang, langsung diarahkan ke bagian belakang leher Shihao. Itu terlalu mendadak, ingin mengakhiri sesuatu dengan satu serangan. Shihao tidak berbalik, dua jari di tangan kanannya menghalangi di belakang kepalanya, menyebarkan energi pedang. Selain itu, mereka menggenggam pedang ilahi. Dengan putaran ringan, pedang suci itu patah. Aku sudah merasakanmu beberapa waktu yang lalu, untuk apa kamu bersembunyi? Shihao berbalik, melihat seorang tetua yang seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam. Yang lain semua terkejut. Ini adalah makhluk tertinggi, negara surgawi sebenarnya memiliki makhluk tertinggi? Kakek leluhur tuan negara surgawi sebenarnya masih hidup selama ini, bersembunyi di sini. Sayangnya, dia bertemu dengan Shihao, bukan lawannya sama sekali. Orang ini sudah di tahun-tahun terakhirnya, tidak dapat meninggalkan tempat ini sejak zaman kuno. Itu karena energi darahnya sudah hampir benar-benar kering, hanya bisa menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sini. Sekarang, dia menghadapi Shihao dalam keadaan tak tertandingi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Tinju Shihao pecah. Tetua ini mengeluarkan raungan yang hebat, melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Dia meledak di sana, berubah menjadi hujan darah. Sebuah tangan besar menutupi hujan berdarah. Shihao takut ini akan memiliki efek yang menghancurkan, dengan keras meraih. Hukum Dao yang hebat dan hujan cahaya berkumpul bersama, menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, kepala negara surga dipenggal oleh Mu King dan yang lainnya, roh primordial padam, benar-benar sekarat. Mereka sudah mengalami metode pembunuhannya, tidak perlu meninggalkan kemungkinan bencana di masa depan. Hari itu, negara surgawi dicabut, dunia kecil ini tersapu bersih. Semua pembunuh berpengalaman terbunuh, sepenuhnya diberantas. Ada beberapa benteng lagi, kalian semua berpisah dan singkirkan mereka, kata Shihao. Mu King, Julin, dan yang lainnya memimpin pasukan dan berangkat, masing-masing menuju tempat yang berbeda, secara terpisah mengambil tindakan. Negara surgawi, organisasi ini sangat besar. Terlepas dari dunia kecil ini sebagai fondasinya, secara alami ada banyak camp pelatihan. Phantom Drake Dao Gate, Sword Valley, kata Shihao pelan. Warisan ini mengambilnya sendiri untuk menekan garis keturunan orang berdosa, Ning Chuan diasuh dengan tepat oleh mereka. Ada beberapa warisan yang terlalu jauh, menekan dan membunuh klan batu, klan api, dan lainnya, memenjarakan garis keturunan orang berdosa, membuang mereka ke Provinsi Xin. Pada akhirnya, provinsi itu direbut oleh Anlan, Huo Ling-er juga ditangkap bersamanya. Aku tidak melihat satupun dari kalian ketika musuh sejati menyerang, namun kalian semua suka menggertak orang-orang kalian sendiri. Perlu ada penjelasan. Shihao berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, dia tidak mengambil tindakan, malah menyerahkannya kepada orang lain. Mu King, Julin, Shizong, dan yang lainnya, setelah menghancurkan sisa-sisa yang tersebar di negara surgawi, secara terpisah membantai jalan mereka menuju gerbang Phantom Drake Dao, lembah pedang, dan tempat-tempat lain. Selain itu, Zuyan, burung merah besar, dan lainnya juga bergerak. Sementara itu, elang sisik hijau, peng besar, hijau kecil, dan awan ungu telah lama mempelajari metode Kun Peng yang diajarkan Shihao kepada mereka, yang sekarang sangat besar, tingkat kultivasi yang mencengangkan. Mereka juga membantai jalan mereka menuju satu tempat. Performa singa emas dalam beberapa tahun terakhir cukup bagus, jadi itu bukan lagi tunggangan Shihao, melainkan menjadi kekuatan yang kuat itu sendiri. Saat ini, ia diperintahkan untuk membantai sebuah sekte sendiri. Hari itu, semua pihak terguncang. Huang muncul kembali di dunia ini, menyapu dunia di bawah langit. Huang kembali lagi. Pembantaian besar terjadi di dunia. Dia menyapu semua yang ada di jalannya, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Seluruh dunia terkejut. Setelah bertahun-tahun berlalu, individu kuat ras manusia yang penuh dengan legenda ini kembali sekali lagi, masa kultivasinya benar-benar sangat singkat. Dia sebenarnya sudah bisa mendominasi dunia. Ini adalah pengembalian yang kuat, bahkan istana abadi diratakan, keabadian yang hancur terpaksa bersembunyi, tidak lagi di sekte. Seberapa mengerikan pencapaian pertempuran ini? Seluruh dunia sedang mendiskusikan ini, mereka semua terkejut. Ini terutama terjadi ketika negara surgawi dihancurkan, membuat orang-orang semakin tercengang. Kekuatan besar ini telah ada untuk waktu yang tak terbatas, selalu mengancam kehidupan orang lain, namun ditarik oleh Huang begitu saja hingga ke akar-akarnya, sepenuhnya dibersihkan. Huang benar-benar sosok surgawi, kekuatannya tak tertandingi. Dia bahkan belum menjadi abadi sejati, namun dia menakuti abadi yang hancur.
Balas dendam tetaplah balas dendam. Saat itu, keabadian yang hancur bertindak begitu mendominasi, secara pribadi menuju ke Gunung Abadi, memaksa mereka untuk menyerahkan Huang, akhirnya melumpuhkannya. Sekarang, setelah lebih dari 100 tahun berlalu, Huang mengunjungi tanah kuno Istana Abadi, memandang rendah warisan ini, menyapu bersih mereka. Negara surgawi, organisasi pembunuh yang bergerak melalui kegelapan ini akhirnya telah dilenyapkan. Terima kasih, Huang, karena telah menyingkirkan tumor ganas ini. Seluruh dunia tidak bisa tenang. Mereka semua mendiskusikan berita ini, sangat bersemangat. Ini terutama terjadi pada beberapa kenalan lamanya. Terlepas dari apakah mereka musuh atau teman, orang-orang yang sebelumnya melihat Si Hao atau tahu tentang dia terguncang. Metodenya benar-benar tirani, menyerbu ke alam yang lebih tinggi begitu saja. Mata Si Hao dalam, tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia memutuskan dia hanya akan pergi secara pribadi, bergegas ke lembah pedang dan gerbang pantom Drake Dao. Meskipun dia tidak memimpin pasukan atau mengambil tindakan, dia masih harus menekan kekuatan ini. Melalui beberapa peristiwa yang dia temukan di masa lalu, warisan ini mungkin memiliki keabadian yang hancur di belakang mereka. Menurut apa yang Si Hao ketahui, setidaknya ada 4 makhluk abadi yang hancur di dunia ini. Mereka sebelumnya telah melukai Kun Peng, jadi dia tidak bisa mentolerir keberadaan mereka. Saat dia maju, 5 jeroannya bersinar, mengeluarkan suara tulisan suci. Kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari tubuhnya, terbang keluar dari ranah rahasia Istana Dao. Ini adalah metode yang dia ciptakan, ada dewa di dalam ranah rahasia Istana Dao-nya. Suara kitab suci bukan hanya untuk pertunjukan, paling tidak, ada 5 dewa yang berhubungan dengan 5 jeroan yang bisa berwujud. Ini adalah tubuh Dao. 5 tubuh Dao, mereka secara terpisah bergegas menuju satu tempat, diam-diam mengamati situasi masing-masing sekte untuk menghindari makhluk tertinggi yang tiba-tiba muncul, membunuh Mu Qing, Naga Merah, Julin, dan lainnya. Terlepas dari ini, saat tubuh Si Hao beroperasi, mulai dari metode dia mengaktifkan dirinya sendiri, dia kemudian mengubahnya menjadi metode dunia saat ini. Banyak tokoh Dao melonjak dari dalam dirinya, tokoh-tokoh ini adalah tubuh spiritual. Semua roh yang dipelihara di lorong surgawinya, mereka semua bisa menghasilkan tubuh spiritual. Hanya saja, setelah seseorang mencapai alam kultivasi tertentu, tidak lagi disarankan untuk menggunakan metode jenis ini, karena setelah bergabung dengan kehendak roh primordial, mereka akan memiliki roh sejati. Jika mereka terluka, kerusakannya juga akan melibatkan tubuh utama. Si Hao tidak khawatir, dia memiliki kepercayaan diri, itulah sebabnya dia berani melepaskan mereka begitu ceroboh. Gerbang Phantom Drake Dao, Lembah Pedang, Gua Awan Api, perlawanan sengit terjadi. Mereka bertarung sengit dengan Mu Qing, Shi Zong, Julin, Naga Merah, dan lainnya. Namun, mereka menderita kekalahan telak. Zuyan menyerang, metode garis keturunan kera iblis kekacauan ditampilkan ke puncaknya. Itu menjulang di dunia, berubah menjadi kera kekerasan emas besar, memberikan dukungan. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang singa emas. Setelah bertahun-tahun berlalu, itu telah lama naik ke puncak self-release realm. Ras ini sangat kuat. Ketika bergegas ke lembah pedang, pertempuran itu hampir sepenuhnya sepihak. Ini sedikit di luar harapan Si Hao. Dia meramalkan bahwa lembah pedang akan menjadi yang terkuat, bahwa keabadian yang hancur mungkin bersembunyi tepat di sini. Pada akhirnya, tubuh aslinya diam-diam mendekat. Ketika dia datang, dia menemukan bahwa pertempuran di sini telah berakhir. Seekor singa emas berlumuran darah melepaskan pembantaian besar-besaran. Berani menggunakan formasi untuk menjebak dan membunuhku, aku akan mengirim kalian semua ke jalanmu. Singa emas mengaum. Bulu emas berdiri tegak, cakar besar merobek kekosongan, menggunakan kekuatan tempur paling kuat untuk melepaskan pembantaian. Lembah pedang telah selesai, setengahnya yang lebih besar terkoyak oleh singa ini begitu saja. Bersama dengan beberapa dari 800 murid yang ada di sini, membajak melalui tempat ini, itu benar-benar musnah. Tangisan Peng mengguncang langit. Di dekat Gua Awan Api, beberapa burung surgawi besar melebarkan sayapnya. Itu adalah induk elang sisik hijau dan anak-anaknya. Sosok mereka telah lama mengalami perubahan besar, sekarang tidak jauh berbeda dengan ras Peng. Mereka memperoleh berkah Dewa Willow, membantu mereka membersihkan bulu dan sumsum mereka, menghidupkan kembali garis keturunan kuno mereka, memicu perubahan besar dalam tubuh mereka. Keempat burung ilahi menampilkan metode Kun Peng, menyerang Gua Awan Api bersama dengan Mu Qing, menyapu musuh. Dengan rela menjadi anjing pemburu dari keabadian yang hancur, merugikan klanku, menekan keturunan 7 Raja Desolate Border yang ditinggalkan di 3000 provinsi, memfitnah mereka sebagai keturunan darah orang berdosa, kalian semua pantas mati. Shi Zong merong. Dia memimpin beberapa orang ke gerbang Phantom Drake Dao. Naga Merah mengikutinya, juga menyapu tempat ini, menghancurkan sekte ini, melepaskan pembersihan. Masih tidak ada keabadian yang hancur untuk dilihat pada akhirnya. Ini membuat Si Hao mengerutkan kening. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Pertempuran yang terjadi hari ini benar-benar terlalu intens. Si Hao memerintahkan mereka untuk menyerang, terus menyerang lembah pedang, Gua Awan Api, gerbang Dao Naga Phantom, dan warisan lainnya. Tidak ada ketegangan. Warisan besar yang menekan garis keturunan orang berdosa di masa lalu semuanya digulingkan. Ini menciptakan keributan besar, mengguncang seluruh dunia. Semua ini terjadi begitu saja.
Klan surgawi benar-benar ngeri, semua wajah mereka menjadi pucat, panik. Mengapa anak muda ini kembali dengan cara yang begitu kejam, auranya melahap gunung dan sungai, menghapus warisan besar itu? Itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Jangan bilang Huang akan datang ke kota surga, benar-benar membantai kita juga. Itu karena sebenarnya, klan surgawi memiliki dendam terhadap Shi Hao. Saat itu, mereka menganiaya Huang, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Selain mereka, ada banyak klan lain yang ketakutan, khawatir, takut bahwa Huang akan datang mencari mereka, benar-benar memusnahkan mereka. Hari itu, nama Huang menyebar ke seluruh dunia, karena penampilannya terlalu mengejutkan. Phantom Drake Dao Gate, Sword Valley, Fire Cloud Cavern, dan tempat-tempat lain telah sepenuhnya musnah, tidak ada warisan yang tersisa di dunia ini. Ini benar-benar menakutkan. Kembalinya Huang benar-benar membuat semua orang ketakutan. Bumi bawah tanah. Shi Hao berbicara, matanya mengarah ke satu tempat, memerintahkan Mu Qing dan yang lainnya untuk membantai jalan mereka ke dunia bawah, melenyapkan sekte kuno yang kuat ini. Saat itu, anak kegelapan ilahi warisan ini terbunuh dalam perjuangan antara 3.000 provinsi oleh Shi Hao secara pribadi. Klan ini telah bertindak melawan dia lagi dan lagi, ingin mencekiknya sebelum waktunya di sepanjang jalan pertumbuhannya. Di depan, burung merah besar mengeluarkan teriakan panjang, berteriak, sangat menyedihkan. Itu dalam keadaan yang agak menyedihkan, mengejutkan banyak orang. Mereka bergegas ke udara, ingin memberikan bantuan. Ah, botak kedua, dasar bocah sialan, kamu tidak memberi hormat ketika melihat kakakmu, kamu bahkan berani meluncurkan serangan tersembunyi padaku. Burung merah besar berteriak sedih. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Orang yang menyerang burung merah besar itu adalah seorang kenalan lama, bulu-bulu beterbangan kemana-mana. Burung merah besar menjerit lebih sedih, dipukuli dengan parah. Ada burung lain yang mengikuti di belakangnya, melemparkan dirinya ke atas. Botak kedua, kau bajingan yang tidak tahu berterima kasih, kita belum pernah bertemu selama 200 tahun, namun kau benar-benar menyerangku dari belakang. Ketika kita teman lama bertemu, kamu benar-benar langsung menyerangku. Burung merah besar itu sangat marah. Ah, itu dipukuli hitam dan biru, bulu merah terus terbang. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu apakah mereka harus mengambil tindakan. Itu adalah burung merak, tubuhnya memancarkan kecemerlangan 5 warna, kekuatannya luar biasa, melebihi burung merah besar itu. Itu berkelahi di sini. Apa yang kalian semua melongo? Ada seorang pembunuh. Cepat dan selamatkan aku. Burung merah besar itu berteriak serak. Namun, pada akhirnya, itu dikirim terbang oleh merak 5 warna itu lagi. Yang lain terkejut, tidak bisa membantu tetapi maju lagi. Kalian semua tidak perlu khawatir tentang ini. Akhirnya, Shi Hao angkat bicara. Dia secara alami mengenali bahwa ini adalah teman lama, Sechon Baldi, sebelumnya adalah anggota Desa Batu. Itu telah diganggu dengan cukup menyedihkan sebelumnya oleh burung merah besar. Botak kedua lahir di alam bawah, awalnya cukup kuat, tetapi kemudian mengalami beberapa masalah, kultivasinya benar-benar menghilang. Itu bersembunyi di 100 pegunungan yang hancur, tetapi kemudian, Shi Hao menangkapnya. Selama periode ini, botak kedua benar-benar diganggu secara menyedihkan oleh burung merah besar. Itu jelas tinggi di atas, namun semua karena lumpuh, itu diganggu oleh burung merah besar generasi berikutnya, terpaksa menyebutnya kakak besar. Ketika kamu melihat kakak besar ini, kamu sebenarnya tidak membungkuk, kamu menyerang seperti ini? Kita berdua belum selesai di sini. Burung merah besar menjerit sedih. Shi Hao. Akhirnya, Sechon Baldi menyeret burung merah besar di belakangnya, bergegas mendekat. Itu ditutupi bulu 5 warna, sangat cemerlang dan ilahi. Setelah mereka berpisah di alam yang lebih rendah, mereka pernah bertemu sekali di alam yang lebih tinggi. Itu di klan surgawi, botak kedua sebelumnya mengikuti para ahli klan merak di sana. Saat itu, para ahli klan merak bahkan telah membantu Shi Hao melawan klan surgawi. Kamu akhirnya muncul, kata Shi Hao. Aku dilempar ke tanah leluhur klan merak, dikurung di sana, tidak boleh keluar lagi sampai kultivasi aku cukup baik, langsung dikurung selama lebih dari 100 tahun. Sechon Baldi agak malu. Sulit membayangkan bahwa kawan kecil masa lalu akan benar-benar tumbuh ke keadaan ini, sekarang tinggi di atas, memaksa bahkan makhluk abadi yang hancur untuk mundur secara strategis. Kita akan sedikit mengenang masa lalu, biarkan aku mengalahkan hal ini terlebih dahulu. Di masa lalu, itu selalu menantangku, aku akan memukulmu sampai mati. Botak kedua mengangkat burung merah besar itu, menatap tajam ke arahnya, lalu mulai memukulinya lagi. Kakak kedua, kamu tidak bisa seperti ini, aku kakakmu. Pantatku! Alangkah besarnya, usia orang tua ini bahkan lebih besar dari kakekmu, namun kamu berani menggertakku sebelumnya. Baldi kedua berteriak. Semua orang terdiam, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ketika keduanya bersama, mereka benar-benar seperti duo komedi, benar-benar seperti saudara kandung. Botak kedua sialan, apakah kamu lupa ketika kamu benar-benar telanjang sebelumnya, setiap bulu hilang? Bukankah orang tua ini yang menggendongmu di punggungku? Burung merah besar berteriak. Kedua burung surgawi itu bertarung bolak-balik,
Hanya setelah beberapa waktu mereka melingkarkan tangan di bahu satu sama lain, saling memandang, tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba di dunia bawah bumi. Itu masih mematikan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, bahkan bumi yang berwarna hitam. Wilayah ini sangat besar. Ada desas-desus bahwa ini adalah tanah pemakaman kuno, terlalu banyak makhluk yang terkubur di dalamnya, dan itulah sebabnya tempat itu penuh dengan energi yin, semua jenis monster muncul. Membunuh. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Shi Hao menggerakkan tangannya. Singa emas, Mu Qing, naga merah, Shizong, dan yang lainnya semuanya menyerbu, memimpin 800 murid ke dunia bawah. Api hantu menutupi pegunungan dan dataran, kabut yin melonjak. Banyak makhluk dunia bawah muncul, menghadap semua orang. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki klan dunia bawah, mereka tidak dapat menghentikan invasi ini. Julin meraung, seluruh tubuhnya melonjak dengan api yang mengamuk, menampilkan teknik pembakaran surga Phoenix sejati. Dia menyerang di bagian paling depan, membakar tempat ini. Ini adalah kutukan dari makhluk klan dunia bawah, tidak mampu melawan api suci. Api ini membakar semua hal yang jahat dan jahat. Petir terjalin. Mu Qing mengoperasikan metode Kaisar Petir. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, meledakkan monster-monster ini sampai mereka bergegas ke segala arah, banyak dari mereka langsung meledak menjadi bubuk. Guntur dan kilat mendominasi dan tirani, tepatnya kemampuan ilahi yang paling menakutkan untuk berurusan dengan roh yin. Mereka berlari. Shi Hao mengerutkan kening. Tuan bumi dunia bawah yang mulia tidak ingin bertarung melainkan berlari, membawa beberapa tokoh tingkat yang lebih tinggi dari tempat ini, memasuki 9 surga. Mu Qing datang untuk melapor. Setelah kita menghapus beberapa warisan lagi, kita akan menuju ke 9 surga juga, menyelesaikan masalah dengan keluarga berumur panjang itu, kata Shi Hao. 5 hari kemudian, nama Shi Hao mengguncang seluruh dunia. Tindakannya terlalu mengejutkan, langsung menyapu 3.000 provinsi, melepaskan pembantaian besar di dunia, meratakan sekte kuno yang terkenal satu demi satu. Lolongan mengguncang langit. Shi Hao duduk di kuda surgawi, memimpin 800 murid ke 9 surga. Ada beberapa keluarga berumur panjang yang tidak pergi. Ada juga beberapa klan hebat yang, meskipun memiliki latar belakang yang hebat, tidak dapat memasuki domain abadi. Beberapa orang yang sebelumnya mengenal Shi Hao memiliki perasaan yang rumit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi tak tertandingi di dunia, auranya sekarang melahap dunia, mulai menghadapi keluarga umur panjang. Yang disebut naik ke 9 surga, benar-benar hanya bergerak di langit dan bumi yang sama. Itu karena 9 surga 10 bumi sekarang terhubung, bertabrakan, tidak terpisah lagi. Sepanjang jalan, semua klan terkejut, seluruh dunia terguncang. Kekuatan Huang terlalu besar, menyapu semua yang ada di hadapannya. Dia berjalan ke arahnya, membuat semua orang terkejut. Klan semua dalam ketakutan, semuanya ngeri. Sepanjang jalan, Huang menggulingkan istana abadi, menyapu bumi dunia bawah, gerbang pantom Drake Dao, lembah pedang, dan lainnya, yang mana dari ini yang bukan sekte besar? Ada beberapa yang dikabarkan telah menghancurkan makhluk abadi di belakang mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua musnah. Sepanjang jalan, banyak orang melihat sekeliling, semua klan besar ketakutan. Ini terutama terjadi pada klan yang berjalan cukup dekat dengan istana abadi, keluarga Wang, keluarga Jin, dan lainnya di masa lalu. Di mata mereka, Huang saat ini pada dasarnya adalah raja iblis besar yang tak tertandingi, mendominasi dunia, siapa yang bisa menolak? Bahkan makhluk abadi yang hancur di istana abadi pun ketakutan. Jenis kekuatan ini tidak ada bandingannya, siapa yang bisa membandingkan? 800 murid itu agung, membantai jalan mereka ke 9 surga, spanduk-spanduk besar berkibar di sepanjang jalan. Tidak ada satu klan pun yang tidak mundur, semua ahli bersembunyi, menundukkan kepala bahkan ketika mereka jauh. Mereka hanya bisa sujud karena takut memprovokasi kelompok dewa pembunuh ini. Di mata mereka, ini adalah tuan yang tak tertandingi. Di kejauhan, kabut hitam melonjak, energi ganas melonjak, jelas bukan tanah yang menguntungkan. Namun, Mu Qing, Julin, Naga Merah, dan yang lainnya tidak mundur, langsung menuju ke sana. Mereka memacu tunggangannya, bergegas melintasi langit, menyerbu ke sana begitu saja. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah wilayah kegelapan, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Mereka benar-benar maju dalam garis lurus begitu saja. Mereka menyebutnya wilayah kegelapan, tapi sebenarnya, materi kegelapan sudah mundur. Hanya ada sedikit kegelapan masa lalu yang tersisa, membuatnya tampak tidak menguntungkan. Jenis tempat ini dapat ditemukan di seluruh 9 surga 10 bumi. Ketika mereka ditambahkan secara total, mereka menempati setengah dari wilayah, sangat luas. Itu karena saat itu, makhluk kegelapan hanya sekuat ini, menempati lebih dari setengah dunia. Jika bukan karena turunnya zaman tanpa kultivasi, mereka akan terus berkembang. Siapa yang berani menyerbu ke wilayah kita? Sebuah kepala raksasa menjulur keluar dari tanah ini bergelombang dengan awan hitam. Itu datang dari jurang,
naga banjir dengan tubuh besar yang panjangnya lebih dari 100.000 sang. Ini adalah makhluk raksasa yang jarang terlihat. Itu mengulurkan cakar besar, meraih keluar. Kabut hitam melonjak, sangat ganas. Itu sangat kuat, jarang bertemu dengan pertandingan di bawah level makhluk tertinggi. Itu adalah elit yang tertinggal setelah makhluk kegelapan mundur di masa lalu, tidak pergi bersama mereka. Singa emas menyerang, seluruh tubuhnya bergelombang dengan cahaya keemasan. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar, melepaskan auman singa, membuat naga banjir kegelapan di jurang terguncang, sedikit terpana. Kemudian, puluhan ribu singa emas panjang Zhang melemparkan dirinya. Energi darah emas melonjak, cakarnya merobek dunia, bahkan membuat matahari dan bulan bergetar. Naga banjir khawatir. Itu bergegas keluar, bertarung dengannya. Jelas bahwa meskipun evolusi masa lalu makhluk kegelapan itu sengit, pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menandingi seorang ahli yang kuat seperti singa emas yang fondasinya stabil. Setelah pertempuran sengit, dengan suara Fu, dengan cepat dikalahkan, tubuh naga banjir terbelah dua. Maju! Mu Qing melambaikan tangannya, meminta 800 murid maju. Singa emas itu agung dan menakjubkan. Itu berdiri di langit, darah di sekelilingnya, berhamburan. Sinar keemasan muncul di matanya, menatap bumi besar yang jauh. Layak menjadi Huang, mereka membantai jalan mereka begitu saja, tidak berkeliling, menyerbu langsung ke tanah kegelapan. Aku merasa kembalinya Huang akan menjadi masalah besar. Setelah dia berurusan dengan beberapa warisan, dia kemungkinan besar akan menyingkirkan semua makhluk kegelapan. Mereka berbicara dengan tenang, merasa terkejut, tetapi juga bersemangat, penuh harapan. Semua orang merindukan masa depan. Kekuatan Huang bukanlah bencana, itu mungkin pertanda bahwa masa-masa makmur akan datang. Bahkan jika itu adalah zaman tanpa kultivasi, hari ketika itu berakhir akan tetap datang pada akhirnya. Jika bahkan makhluk kegelapan dilenyapkan, maka dunia ini secara alami akan menjadi sangat damai. Sepanjang jalan, tidak diketahui berapa banyak makhluk kegelapan yang naik ke langit. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh tanpa kecuali. Singa emas memimpin jalan, keberanian tak tertandingi. Layak menjadi Raja Singa. Bahkan beberapa anak muda desa batu mengatakan ini dengan tenang. Pada saat kita sampai di 9 surga, menurutmu keluarga yang berumur panjang pasti sudah melarikan diri. Julin khawatir. Kemana mereka bisa lari? Gerbang Immortal Domain ditutup, tidak lagi terbuka ke dunia. Apakah mereka bisa melarikan diri dari dunia ini? Ekspresi Mu Qing dingin. Di 9 surga, di depan gerbang keluarga Jin, ada banyak orang, semuanya tampak seperti menghadapi musuh besar, bertahan dengan ketat. Itu karena mereka menerima berita. Selain itu, ada beberapa tamu terhormat di dalam, saat ini sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Hari itu, 9 surga bisa dikatakan penuh dengan niat membunuh. Keluarga umur panjang semuanya sangat gugup, suasananya suram. Setelah bertahun-tahun berlalu, ada beberapa keluarga Dao abadi yang sudah memasuki domain abadi, tetapi ada beberapa keluarga yang terpaksa tinggal di belakang, misalnya, keluarga Jin, klan angin, dan lainnya. Saat itu, mereka berkolusi dengan makhluk kegelapan, setelah ini terungkap, mereka membayar mahal untuk ini. Keluarga Wang sangat menentukan. Immortal Wang secara pribadi mengambil tindakan, menebang putranya sendiri. Kemudian, seluruh klan memasuki domain abadi, meninggalkan keluarga Jin dalam kecemburuan dan kecemburuan. Di Cakrawala, aliran baja melonjak, energi ganas meluap. Momentum pasukan 800 ini mencengangkan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Ini tidak seperti 800 orang, melainkan seperti pasukan besar yang terdiri dari 100.000 orang, melonjak. Bumi besar dan kubah langit keduanya bergetar. Itu datang, mereka datang mencari kita lebih dulu. Ekspresi orang-orang keluarga Jin semua berubah, mereka semua terkejut dan takut, membawa kemarahan. Huang datang. Keluarga umur panjang pertama yang mereka kunjungi adalah keluarga Jin. Ada sebuah gerbang besar yang setinggi puncak gunung, mengalir dengan simbol-simbol. Suara dao besar yang misterius dihasilkan, energi kacau mengalir keluar. Disinilah tepatnya yayasan keluarga Jin berada. Di dekatnya, ada banyak puncak yang indah, pulau-pulau yang mengambang di langit juga, penuh dengan istana raksasa. Kabut putih naik dalam spiral, seolah-olah itu adalah alam abadi. Saat ini, semua bangunan dan semua gunung surgawi melayang. Berbagai formasi yang diatur di sana diaktifkan, menghalangi kemajuan pasukan 800. Huang, apa niatmu? Dunia sekarang damai, namun kamu ingin memprovokasi konflik? Seorang ahli berteriak. Dia menguatkan dirinya dan meneriakkan ini, tapi punggungnya sudah berkeringat dingin. Shi Hao berdiri di belakang dengan tangan di belakang, memeriksa tanah leluhur keluarga Dao abadi ini. Ketika dia membantai jalannya saat itu, dia terlalu terburu-buru, sehingga dipaksa keluar oleh formasi besar lagi. Sekarang, dia datang lagi. Dia tidak memperhatikan orang-orang keluarga Jin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika dunia damai, mengapa ada makhluk kegelapan di jalan kita? Mu Qing dengan dingin menjawab.
Kalau begitu kalian semua seharusnya menyingkirkan makhluk kegelapan, mengapa kalian datang untuk mengelilingi keluarga jinku? Seorang tetua berteriak. Ekspresi banyak orang dari keluarga jin menjadi pucat pasi, benar-benar sedikit takut. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Huang sebelumnya membantai jalan menuju gerbang mereka, melukai Jin Taijun. Sekarang dia datang lagi, dia pasti lebih kuat. Siapa yang bahkan bisa menghadapinya? Dalam perjalanan kami ke sini, jumlah ahli kegelapan berkurang secara signifikan. Mulai hari ini, kita tidak akan mentolerir kehancuran mereka lagi, semuanya akan disapu bersih. Kalian semua berkolusi dengan makhluk kegelapan, jadi kami datang hari ini untuk meminta penjelasan. Mu Qing berkata dengan dingin. Ketika keluarga Jin mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih jelek, beberapa orang tidak bisa menahan gemetar. Keluarga Jin, yang tetap jaya begitu lama, karena mereka berkolusi dengan makhluk kegelapan, dipermalukan, memicu bencana besar. Ketika zaman tanpa kultivasi turun, mereka kehilangan hak untuk memasuki domain abadi. Selain itu, Jin Taijun terpaksa membunuh banyak orang di klannya sendiri, dan baru saat itulah klan diizinkan untuk berjuang. Sekarang, peristiwa masa lalu itu disebutkan lagi, pada dasarnya seperti membuka luka lama lagi. Di kejauhan, ada sosok di mana-mana, terlalu banyak orang di sini, dari sekte yang berbeda. Mereka semua adalah orang-orang yang bergegas setelah mendengar berita itu. Beberapa dari mereka adalah ahli dari klan besar, beberapa dari mereka kultivator independen, bahkan beberapa makhluk kegelapan. Mereka semua datang untuk melihat cara Huang melakukan sesuatu sendiri, untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Apakah itu Huang? Dia terlalu muda, layak menjadi sosok warping surga nomor 1 di era yang hebat ini. Dia mencapai tingkat makhluk tertinggi pada usia beberapa dekade, dan sekarang, dia bahkan bisa lebih memandang rendah semua yang ada di bawah langit. Huang, itu Huang. Nah, dia adalah panutanmu. Saat kamu dewasa, cobalah juga menjadi sosok yang mendominasi seperti ini. Seorang tetua menunjukkan, memberikan motivasi cucunya sendiri. Banyak orang datang, semuanya menonton dari kejauhan. Ada orang-orang yang usianya hebat, tetapi juga pria dan wanita muda, banyak orang klan di sini. Huang, dia justru Huang. Saat itu, aku belajar di institusi Dewa Surgawi yang sama dengannya. Seseorang berkata dengan tenang. Ini langsung menarik perhatian. Seorang jenius yang berasal dari generasi yang sama dengan Huang patut diperhatikan. Shi Hao. Di kejauhan, terdengar teriakan. Seorang anak muda pirang berlari, membuat langit bergetar di bawah kakinya, menghasilkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sulit membayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Pada saat ini, Shi Hao akhirnya terkejut, tidak lagi acuh tak acuh. Kamu tidak pergi? Itu sebenarnya adalah semut bertanduk surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa semut bertanduk surgawi pergi saat itu, menuju ke domain abadi. Dia bahkan pergi menemuinya, tetapi dia tidak berjalan melewati gerbang abadi. Aku memilih untuk tinggal di belakang. Ayah aku meninggal di alam ini, domain abadi tidak mau membantu saat itu, jadi aku tidak ingin pergi ke sana. Saat aku hendak melangkah, aku berbalik. Semut tanduk surgawi berkata, bergegas mendekat, memeluk Shi Hao dengan kuat. Lalu kenapa kamu tidak muncul sedikit lebih awal? Selama zaman tanpa kultivasi ini, teman-teman lama Shi Hao hampir semuanya pergi, memasuki domain abadi. Bisa bertemu teman lama lagi secara alami membuatnya sangat bahagia. Aku telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini, berharap untuk keluar lagi setelah aku menjadi makhluk tertinggi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi makhluk tertinggi seperti kamu? Semut tanduk surgawi memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu sulit. Sepertinya aku tidak dapat mencapainya sebelum 500 tahun. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya. Bahkan untuk yang lain, termasuk orang-orang yang memasuki domain abadi, itu akan sulit dicapai. Untuk apa kamu bertingkah malu? Jangan bilang kalau kultivasimu lebih rendah, kita bukan saudara. Shi Hao mengetukkan tinjunya ke dadanya, tentu saja, aura makhluk tertingginya benar-benar tertahan. Tentu saja tidak. Semut tanduk surgawi sepenuhnya menerima hal-hal apa adanya dan melanjutkan. Meskipun dia tidak menerobos, ketika dia menerima berita kemunculan kembali Shi Hao, dia segera bergegas. Kau akan membunuh perempuan tua itu, Jin Taijun, kan? Hitung aku. Semut tanduk surgawi memukuli dadanya. Yang lain semua bersemangat juga. Murid-murid desa batu semua berjalan untuk memberi hormat, karena ini adalah saudara hidup dan mati Shi Hao. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka jarang melihat Shi Hao sebahagia ini. Bagi seseorang untuk membuat hati dao makhluk tertingginya menghasilkan fluktuasi, membuatnya mengungkapkan kegembiraan, itu benar-benar tidak mudah.